Episode 1971 Rumah Li. Jauh di bagian timur kota-kota leluhur, ada sebuah rumah besar yang tampak biasa saja. Namun, ia menempati area yang luas dan tampak seperti binatang buas dari kejauhan. Di luar rumah ini benar-benar sunyi. Tidak ada jejak seseorang. Seolah-olah ini adalah tanah terlarang di kota timur. Jika orang melihatnya dari jauh, mereka akan melewatinya dan tidak melewati tempat ini. Angin bertiup dan lapisan salju tebal berkumpul di tanah. Cahaya perak terpantul dari salju, membuat area tersebut terasa dingin. Cahaya perak menyinari gerbang mansion, memberikan tekanan yang kuat. Di luar gerbang berdiri dua singa batu. Mata mereka terpejam, tapi mereka mengeluarkan aura yang sangat ganas. Seolah-olah mereka akan menatap siapapun jika mereka membuka mata. Di atas gerbang, ada bingkai hijau dengan latar belakang merah, dan ada dua kata emas besar di atasnya. Rumah Li. Aura panah yang mengejutkan menyebar dari dua kata ini. Hal ini menyebabkan kepingan salju di sekitarnya tampak dipenuhi dengan niat membunuh saat jatuh. Ada aula panjang di dalam mansion. Namun, saat salju turun, tidak ada suara dan tidak ada sosok yang terlihat. Setelah aula, ada ruang batu hijau. Di tengah salju, ruangan batu ini tampak dilapisi perak. Namun, saat Wang Lin memasuki kota timur, dengungan busur bergema dari dalam ruang batu. Di dunia yang sangat sunyi ini, suara busur terdengar sangat jelas saat menyebar. Ada seorang lelaki tua duduk di dalam ruangan dan ada rak kayu di depannya. Rak ini berwarna ungu dan tampak luar biasa. Rak ini sangat aneh dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Jika Anda meletakkan busur di rak ini, itu akan lengkap. Saat ini, suara mendengung datang dari rak kayu ungu. Bayangan busur yang kabur muncul dan terus berdengung. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya sepertinya dipenuhi aura panah yang mengejutkan. Dia menatap rak kayu ungu. Rak busur leluhur menimbulkan suara. Ini hanya terjadi jika busur leluhur dekat. Mungkinkah busur leluhur ada di dekat sini? Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam dan melambai ke rak. Sinar cahaya ungu menyala dan berubah menjadi anak panah. Ia terbang keluar dari ruangan batu. Itu tidak cepat, seolah sedang mencari sesuatu, lalu menghilang di kejauhan. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia segera berteriak, "Li Yun, Li San, kalian berdua ikuti anak panah itu dan lihat apakah kalian dapat menemukan aura busur leluhur tua." Saat suaranya bergema, dua sosok muncul seperti asap dari paviliun yang sunyi. Mereka menghilang setelah panah ungu. Saat ini, Wang Lin sedang menghadapi angin dan salju saat dia berjalan melewati kota timur. Salju di tanah sangat tebal. Wang Lin memandang kota. Kota ini sangat besar, dan kota bagian timur tidak ada habisnya. Wang Lin belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Jika kota timur seperti ini, tidak perlu menyebutkan seluruh kota leluhur. Ini adalah kota langka di dunia. Mereka yang lewat dengan cepat berlalu. Beberapa orang memperhatikan Wang Lin, tetapi mereka hanya meliriknya dan pergi. Ada banyak toko di sekitar, dan banyak rumah besar yang mengeluarkan energi surgawi yang kuat. Itu adalah tempat yang luar biasa. Seluruh kota bagian timur di bawah energi surgawi ini memberikan perasaan yang sangat asing bagi orang-orang. Wang Lin diam-diam berjalan melewati kota timur sampai bulan perlahan muncul. Dia berhenti di depan sebuah penginapan besar dan mengeluarkan beberapa batu surgawi untuk membayar tempat tinggal. Ruangan ini tidak besar dan sangat sederhana, namun energi surgawi di sini bahkan lebih padat daripada di luar. Meskipun itu bukan sebuah gua, dinding, pintu, dan jendelanya ditutupi dengan batasan. Pembatasan ini dapat diaktifkan untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat yang baik untuk kultivasi tertutup. Saat ini, Liu Jinbiao berada di sampingnya dan melihat sekeliling. Naga laut Golden Exalt telah menyusut hingga seukuran jari dan tergeletak di bahu Liu Jinbiao. Kelihatannya sangat malas. Hubungan naga laut dan Liu Jinbiao sangat baik. Wang Lin tidak terkejut. Lagi pula, sangat normal bagi Liu Jinbiao melakukan ini dengan keahliannya. Malam segera tiba dan hujan salju semakin melemah. Liu Jinbiao melihat keluar jendela dan melihat lebih banyak lagi pejalan kaki di luar. Dia melihat cahaya terang di kejauhan dan mendengar suara musik yang samar, membuatnya semakin bersemangat. "Tuan, ini tempat yang bagus, hampir sama dengan kota fana. Soalnya, saya berani bilang pasti ada keindahan di sana." Liu Jinbiao menunjuk ke suatu tempat yang dipenuhi cahaya. "Tuan, kepribadian Suli Guo sulit diubah. Dia pasti bersenang-senang setiap malam. Jika Anda ingin menemukannya, disitulah tempatnya mencari." Saya, Liu Jinbiao adalah seorang pria sejati, ini.
Saya enggan, tapi saya akan pergi melihat apakah Su Li Guo ada di sana. Guru, bagaimana menurut Anda? Liu Jinbiao menahan kegembiraannya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Jinbiao dan tahu dia tidak mau mengatakannya di dalam ruangan. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Setelah dia mengangguk, Liu Jinbiao segera menjadi bersemangat dan berjalan keluar bersama naga laut. Setelah Liu Jinbiao pergi, Wang Lin duduk sendirian di sana. Dia mengeluarkan kendi anggur dan mulai minum sambil melihat salju di luar. Lian Daofei, apakah kamu masih ingat kejadian di dunia gua? Cahaya bulan di luar jendela menjadi lebih kuat dan salju semakin lebat. Kendi anggur di tangannya kosong. Sambil menghela nafas, Wang Lin meletakkan kendi anggur, bangkit, dan keluar. Dia mengenakan mantel dan berjalan menuju kota timur di malam yang tidak terlalu gelap. Musik dan suara terdengar di malam kota timur, tetapi Wang Lin merasa kesepian saat dia berjalan diam-diam di jalanan. Jumlah orang di sekitarnya berangsur-angsur berkurang hingga hanya Wang Lin yang tersisa di salju. Ingin Lin berhenti dan perlahan berkata, "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Saat kata-katanya bergema, ada tekanan dari suaranya, menyebabkan angin dan salju membeku. Itu cukup untuk memaksa seseorang bersembunyi. Kekosongan di belakangnya terdistorsi dan sosok kabur muncul. Sebelum sosok itu menjadi jelas, panah ungu melesat ke arah Wang Lin. Setelah orang ini muncul, tangannya membentuk segel dan sebuah busur muncul. Sepertinya dua tangan tak kasat mata sedang memegang busur, dan ia menembakkan anak panah lainnya. Panah ini terbang menuju Wang Lin mengikuti panah ungu dari sebelumnya. Keluarga Li. Wang Lin mengenakan mantel berkerudung, sehingga pihak lain tidak bisa melihat penampilannya. Dia berbalik dan menunjuk dengan tangan kanannya. Dengan ini, panah ungu yang masuk runtuh dan bahkan panah setelahnya bergetar sebelum menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin bahkan belum mundur. Dia baru saja berbalik dan dengan santai menunjuk. Mata orang yang menembakkan panah itu melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka anak panah yang dia tembakkan dengan kekuatan penuh dengan kultivasi Golden Exalt-nya akan dinegasikan begitu saja oleh orang ini. Seluruh rambutnya berdiri dan rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan bahkan memuntahkan darah untuk menggunakan pelarian darah. Dia berubah menjadi bayangan merah dan menghilang ribuan kilometer jauhnya. Jika Wang Lin ingin mengejarnya, orang ini tidak dapat melarikan diri, tetapi dia hanya berdiri di sana dan melihat bayangan darah pergi. Saya baru saja memasuki kota timur dan telah menarik perhatian keluarga Li. Pasti busur Li Guang di tubuh saya yang mereka rasakan. Mereka seharusnya hanya merasakannya dan belum mengetahui identitas saya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim dua Golden Exalt untuk mengikutiku. Wang Lin tidak membenci keluarga Li, jadi dia tidak membunuh siapapun. Tidak akan ada waktu berikutnya. Wang Lin bergumam sebelum berbalik. Namun, kata-katanya bergema seperti guntur di telinga bayangan darah yang keluar. Hal itu menyebabkan dia batuk darah lagi dan ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dia, berapa tingkat kultivasinya? Berapa tingkat kultivasinya? Hal ini harus segera dilaporkan kepada leluhur lama. Orang ini pasti seorang Empyrean Exalt, dan bukan orang biasa. Tidak bagus, Li San dan aku berpisah. Saya datang untuk memantau orang ini dan Li San pergi untuk menangkap temannya. Ekspresi sosok berwarna darah itu berubah dan dia tiba-tiba merasa tindakan keluarga Li akan menyebabkan bencana besar. Wang Lin masih mengenakan mantel dengan tudung terangkat saat dia berjalan di jalan. Dia tidak punya tujuan dan hanya ingin berjalan sendiri dengan tenang. Saat dia berjalan, cahaya dan musik datang dari hadapannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat seperti istana yang tertutup cahaya. Dia hendak pergi ketika dia melihat ke atas lagi dan matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat istana yang terang. Tatapannya seolah mampu menembus segala keberadaan, dan dia melihat seorang pria berpenampilan angkuh berbaju merah. Wang Lin akrab dengan penampilan dan aura pria ini. Di belakang pria berbaju merah, jelas ada beberapa kultivator yang menjadi penjaga. Mereka semua adalah kultivator langkah ketiga, dan mereka tampak memandang pria berbaju merah dengan hormat. Hanya pada jarak sejauh ini saya bisa merasakan kehadirannya. Seseorang meninggalkan segel padanya. Mata Wang Lin menyipit tapi senyum bahagia muncul di wajahnya. Su Li Guo. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan hendak memasuki istana. Namun, dia mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Li Mansion, itu terlalu berlebihan. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia tiba-tiba menghilang.
Pria berjubah merah di istana depan melemparkan cangkir anggurnya ke tanah dan meneriaki orang-orang di depannya. Anggur jenis apa ini? Jangan mencoba membodohi kakeksu keluargamu. Saya tahu keluarga Anda memiliki anggur berusia ribuan tahun. Cepat bawa ke sini, kalau tidak kakeksu dari keluargamu akan membicarakan tempat ini. Pria berbaju merah memiliki ekspresi yang galak, tetapi dia tidak tahu ada tatapan yang sedang menatapnya. Tatapan itu mungkin menimbulkan kebingungan dalam dirinya. Episode 1972 Panah. Di jalan kota timur, tubuh sempit naga laut sepanjang 100 kaki dengan cepat terbang melintasi area tersebut. Namun, ia tidak berani terbang terlalu tinggi, karena ada tekanan yang sangat mengerikan di sini. Jika terbang terlalu tinggi akan berakibat fatal. Naga laut itu dipenuhi bekas luka saat terbang. Ada panah hitam yang menancap di perutnya, dan ia melepaskan kekuatan yang menghancurkan vitalitasnya. Naga laut itu diselimuti gas hitam. Di punggungnya ada Liu Jinbiao yang marah. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Anak panah sebelumnya muncul dengan sangat tiba-tiba. Jika bukan karena naga laut yang menghalangi dia, dia pasti sudah mati. Panah itu menghancurkan semua mantra naga laut dan menembus perutnya. Panah ini terlalu kuat. Siapa yang ingin membunuhku? Saya hanya menipu 7 orang, apakah ini perlu? Tidak ada rasa takut dalam kemarahan Liu Jinbiao. Dia berbalik dan berteriak, "Sial, kamu berani memprovokasi aku. Tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Ada sosok hitam yang seolah menyatu dengan malam di belakang naga laut. Tidak mungkin untuk melihat apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Orang ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari naga laut. Pada saat ini, orang tersebut menggerakkan tangannya dan sebuah busur muncul, lalu mereka menembakkan anak panah. Ketika anak panah itu muncul, semua energi surgawi di sekitarnya tampak mengembun ke dalamnya. Sejak Liu Jinbiao dan naga laut mulai melarikan diri, hanya ada 10 napas. Orang yang mengejar mereka kini telah menembakkan panah kedua. Panah ini mengandung niat membunuh yang dingin, seolah-olah akan langsung membunuh naga laut dan Liu Jinbiao. Melihat anak panah itu mendekat, Liu Jinbiao berteriak dan hendak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan. Naga laut di bawah mendesis saat riak uap air berdesir. Sosok yang mengejar mereka menunjukkan senyuman dingin. Anak panahnya, sekali ditembakkan, sangat sulit dilawan oleh seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama. Anak panah ini akan mampu membunuh naga laut dan melukai serius kultivator kecil di punggungnya. Setelah kultivator kecil ini ditangkap dan dibawa pulang, itu akan menjadi suatu pahala yang besar. Namun, pada saat ini, cibiran di wajah orang ini tiba-tiba menghilang. Pupil orang ini mengecil dan dia diliputi rasa takut. Saat anak panah mendekati naga laut dan Liu Jinbiao, sosok bermantel dan berkerudung tiba-tiba muncul. Sosok ini muncul dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah telah memaksakan dirinya untuk ada. Setelah dia muncul, dia hanya mengangkat kepalanya dan memperlihatkan tatapan yang mempesona. Cahaya keemasan dari matanya mendarat di anak panah di depannya dan menyebabkannya patah. Sosok yang bersembunyi di kegelapan merasakan pikirannya bergetar, dan tubuhnya terpaksa keluar dari persembunyiannya. Ketika dia melihat tatapan orang lain, dia merasa seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Pikirannya bergemuruh saat dia batuk darah dan kehilangan kesadaran. Dia jatuh ke tanah dan menerbangkan banyak salju ke udara. Sebelum dia koma, tubuhnya dipenuhi rasa takut. Tatapan orang lain membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu melampaui kepala keluarga dan leluhur. Menguasai. Kamu akhirnya datang, dia akan membunuhku. Naga laut itu terluka. Liu Jinbiao menjadi bersemangat saat melihat Wang Lin. Naga laut itu berbalik dan menatap sosok tak bergerak itu dengan ganas. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menyentuh naga laut itu. Naga laut itu bergetar dan semua gas hitam di sekitarnya menghilang. Anak panah di perutnya terjatuh dan lukanya pulih dengan cepat. Tanah hitam yang terbang ditangkap oleh Wang Lin. Setelah melihatnya, dia menghancurkannya menjadi debu yang menyatu dengan angin dan salju. Wang Lin dengan tenang berkata, "Li Manshan sudah bertindak terlalu jauh. Rumah Li. Guru, Anda tahu asal-usulnya. Bukan karena penipuanku terbongkar." Kemarahan Liu Jinbiao berubah menjadi keluhan saat dia memandang Wang Lin dengan sedih. "Ayo pergi, ikuti aku ke Li Manshan." Wang Lin tampak tenang dan bahkan tidak melirik sosok yang tidak bergerak itu. Saat dia berjalan melewatinya, dia bahkan tidak melakukan apapun dan tubuh orang itu melayang ke udara, memperlihatkan wajahnya. Itu adalah seorang pria parubaya yang matanya tertutup.
Wajahnya pucat dan dia pingsan sepenuhnya. Perasaan ilahi Wang Lin berkumpul di kepala orang ini. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Dia menghilang bersama naga laut, Liu Jinbiao, dan pria tak sadarkan diri. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di luar rumah yang sunyi. Ketuklah gerbangnya dan suruh tuan mereka datang menemuiku. Wang Lin melihat dua kata, Li Manshen. Oke, Liu Jinbiao menjadi bersemangat. Dia senang melakukan hal-hal ini. Saat ini, dia menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju gerbang yang tertutup. Saat dia berjalan melewati dua singa batu, mereka tetap tidak bergerak, seolah-olah itu adalah hiasan fana biasa. Mereka membiarkan Liu Jinbiao berjalan dengan angkuh ke gerbang. Pada saat ini, dia terlihat hampir sama persis dengan orang yang pernah berada di sini lebih dari setahun yang lalu. Bahkan ekspresi mereka pun serupa. Di depan gerbang, Liu Jinbiao mengangkat kakinya dan tanpa ampun menendangnya. Setelah meninggalkan jejak salju, dia mengeluarkan suara gemuruh. Tuanku ada di sini, cepat keluar dan sambut dia. Kata-kata ini sangat mirip dengan kata-kata orang yang datang ke sini sekitar setahun yang lalu. Jika pemuda berbaju merah mengetahui hal ini, dia akan sangat terkejut. Namun perbedaannya adalah Suli Guo telah menendang satu kali dan gerbangnya tidak bergerak sama sekali, sedangkan tendangan Liu Jinbiao menyebabkan gerbangnya bergemuruh. Tendangan ini justru membuka pintu gerbang. Adegan ini mengejutkan Liu Jinbiao, dan dia mundur dengan kecepatan tercepatnya. Dia diam-diam berpikir bahwa tendangan ini seharusnya tidak memiliki kekuatan sebesar itu dan gerbang ini terlalu lemah. Saat Wang Lin melihat ke gerbang yang terbuka, ekspresinya netral. Setelah menunggu beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena tuannya tidak mau keluar, aku akan masuk tanpa diundang. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pria tak sadarkan diri di sampingnya terlempar ke dalam. Lalu Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Setelah dia berjalan melewati dua singa batu, mereka tiba-tiba membuka mata dan mengaum marah pada Wang Lin. Teriakan ini menyebar ke sebagian besar kota bagian timur. Hal ini menyebabkan semua obrolan dan musik menjadi hening. Di bawah teriakan ini, dua bayangan raksasa terbang dari dua singa batu. Tingginya dua singa ribuan kaki, dan mereka bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak melihat ke atas dan masih berjalan menuju gerbang terbuka dengan mengenakan mantel dan tudung. Dalam sekejap, kedua singa itu mendekat, tetapi ketika mereka berada dalam jarak 10 kaki dari Wang Lin, mereka berteriak dengan sedih. Mereka tersebar seperti kabut menghadapi angin kencang. Suara berderak bergema dan retakan muncul pada dua singa batu di sekitar gerbang sebelum pecah. Wang Lin terus berjalan ke depan, dan di belakangnya, Liu Jinbiao tersentak, tapi segera matanya dipenuhi kegembiraan. Semakin kuat Wang Lin, semakin dia bisa berpura-pura menjadi harimau, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Saat naga laut melihat ini, matanya dipenuhi rasa kagum. Saat kaki kanan Wang Lin melangkah ke gerbang rumah Li, suara berteriak bergema. Sejumlah besar sosok keluar, dan mereka semua melakukan gerakan yang sama. Tangan kiri mereka memegang busur dan tangan kanan mereka menarik busur ke bulan purnama sebelum menembakkan anak panah. Ratusan anak panah ditembakkan ke arah Wang Lin, yang baru saja memasuki gerbang. Setiap anak panah mengandung kekuatan yang dahsyat. Pada saat ini, ratusan anak panah mengembun menjadi hujan anak panah dan, karena posisinya, mereka tampak membentuk formasi. Formasi ini memancarkan cahaya merah tak berujung dan niat membunuh yang mengejutkan meletus saat mendekati Wang Lin. Tanpa henti, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Pada saat ini, cetakan telapak tangan raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Telapak tangan ini sangat nyata dan polanya dapat terlihat dengan jelas. Saat muncul, ia bertabrakan dengan formasi panah. Gemuruh menggelegar bergema dan formasi panah runtuh, tapi telapak tangan juga meredup. Wang Lin melangkah ke gerbang dan melewati telapak tangan. Telapak tangan menghilang. Mereka langsung memadatkan kekuatan yang setara dengan istana ke-6 Empyrean Exalt. Mantel Wang Lin tetap sama saat dia masuk ke dalam mansion. Ratusan sosok itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, namun saat ini diliputi rasa ngeri dan tidak percaya. Mereka sangat yakin dengan panah itu. Bahkan Empyrean Exalt akan merasa sulit untuk menghadapinya, tapi orang sebelum mereka ini telah menghancurkannya dengan gelombang. Saat ratusan orang dari Li Mansion merasakan ketakutan muncul di hati mereka, 9 anak panah muncul dari 9 lokasi berbeda di Li Mansion. Setiap anak panah meledak menjadi ratusan anak panah, dan itu tidak lebih lemah dari serangan gabungan dari ratusan orang.
Kekuatan 9 anak panah yang meledak sebanding dengan 9 serangan sebelumnya. Mereka jatuh seperti hujan anak panah. Itu seperti tangan raksasa yang tanpa ampun meraih ke arah Wang Lin, dan jika dia tertangkap, dia akan segera mati. Wang Lin tidak berhenti tapi mengangkat kepalanya. Tangan kanannya terulur dan dia menunjuk ke depan. Pada satu titik, segala sesuatu di dunia berhenti. Hujan anak panah berhenti di depan Wang Lin, dan bahkan setelah Wang Lin berjalan perlahan melewatinya, hujan anak panah tetap tidak bergerak di langit. Ini membuat Liu Jinbiao ketakutan. Dia terkejut sesaat dan kemudian dengan cepat menghindari hujan anak panah saat dia merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia takut mereka tiba-tiba mulai bergerak dan melukainya. Episode 1973 Empyrean Ascendan berambut putih. 9 anak panah tersebar menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya membentuk sebuah tangan. Ini hampir tidak mencapai kekuatan Empyrean Exalt yang melewati istana ke-7. Kalian 9 harusnya memiliki kekuatan Empyrean Exalt yang melewati istana ke-4. Layak untuk Li Mansion, fondasimu dalam. Wang Lin berkata perlahan sambil berjalan ke depan. Dan di antara kalian bertiga ada istana ke-10 Ascendan Empyrean dan 2 istana ke-7 Empyrean Exalt. Dengan kekuatan gabungan Anda dapat mencapai puncak istana ke-10. Aku tidak membunuh siapapun sepanjang jalan, tapi jika kalian bertiga menyerang, aku tidak akan menahan diri. Tatapan Wang Lin menyapu ratusan orang di depannya dan berhenti di 3 lokasi berbeda. Saat kata-katanya bergema, 3 lelaki tua muncul di lokasi tersebut. Orang tua tepat sebelum Wang Lin adalah orang yang merupakan Ascendan Empyrean. Rambut orang ini setengah hitam dan setengah putih. Dia menatap Wang Lin dengan keterkejutan dan keraguan di matanya. Dia sepertinya memiliki beberapa spekulasi tentang tingkat kultivasi Wang Lin, tapi dia tidak yakin. Saya tidak ingin membuat musuh keluar dari Li Mansion Anda. Bagaimanapun, peninggalan Li Guang telah banyak membantu saya. Wang Lin berbicara tentang bagaimana busur Li Guang membantunya lolos dari banyak bahaya di dunia gua. Orang yang masih belum menunjukkan dirimu, kenapa kamu tidak keluar? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Orang luar tidak bisa melihat penampilannya, hanya cahaya keemasan mengerikan yang keluar dari matanya. Cahaya keemasan ini mengandung tekanan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada tekanan dari kota leluhur. Semua orang, apakah itu Ascendan Empyrean atau anggota keluarga biasa, merasakan hati mereka bergetar. Setelah tekanan mencapai batasnya, itu akan menjadi penindasan. Cahaya keemasan dari tatapan Wang Lin adalah penindasan. Dia menggunakan kekuatan pedang leluhur surgawi untuk menekan segalanya. Gemuruh menggelegar bergema. Saat tatapan emas Wang Lin menyebar, busur di tangan orang-orang Li Mansion hancur berkeping-keping. Bahkan busur yang dipegang oleh 9 Empyrean Exalt pecah menjadi beberapa bagian seolah-olah mereka tidak dapat menahan tekanan dari tatapan Wang Lin. Adapun 3 lelaki tua terkuat, selain Ascendan Empyrean, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di busur di tangan mereka, dan retakan itu juga patah. Hanya busur Ascendan Empyrean yang tidak patah, namun tali busurnya berubah menjadi abu. Teriakan dan tatapan tajam Wang Lin membuat tak seorang pun di istana Li berani memandangnya. Mereka semua secara tidak sadar berpencar, memperlihatkan ruangan batu di kejauhan. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Tidak ada tangisan, tetapi semua kultivator yang busurnya patah semuanya tersentak. Mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya dari tatapan Wang Lin. Secara khusus, Empyrean Exalt sepertinya samar-samar menebak identitas Wang Lin, dan ekspresi mereka berubah ketakutan. Empyrean Ascendan berambut putih. Sebuah suara kuno yang pahit datang dari ruangan batu setelah sekian lama. Pintu kamar batu didorong dan seorang lelaki tua berambut putih keluar. Orang tua ini mengenakan jubah emas dan memberikan tekanan tanpa merasa marah. Meski ekspresinya pahit, dia tidak menghindari tatapan emas Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melepas tudung kepalanya, memperlihatkan rambut seputih saljunya. Dia dengan tenang menatap lelaki tua itu. Ketika Wang Lin melepas tudung kepalanya, orang-orang di sekitarnya tersentak. Semua tatapan tertuju padanya. Selama tahun ini, rumor tentang Wang Lin telah menyebar ke seluruh benua astral abadi. Khususnya, rumor ini seperti badai di kota leluhur, dan siapapun yang mengetahuinya telah mendengarnya berkali-kali. Li Mansion adalah salah satu dari 4 raja kota leluhur. Hampir seluruh keluarga teringat nama Wang Lin setelah mendengar rumor tersebut. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat Ascendan Empyrean terkuat, orang nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah mereka sebenarnya mencoba membunuh orang ini.
Beri aku penjelasan, kata Wang Lin dengan tenang sambil menatap lelaki tua yang keluar dari ruangan batu. Orang tua ini juga seorang Ascendan Empyrean. Wang Lin memperkirakan dia telah melewati istana ke-11 dan merupakan salah satu dari 13 orang yang terjebak di istana ke-12. Li Mansion memiliki 2 Ascendan Empyrean dan 11 Empyrean Exalt. Dan ada 3 rumah besar seperti ini di kota leluhur. Setelah mengamati Li Mansion, Wang Lin memahami 4 raja yang dinobatkan di kota leluhur. Tadi rak busur nenek moyang tua mengeluarkan suara berdengung, artinya busur sudah dekat. Saat itu, busur leluhur tua diberikan kepada Li Guang dan kemudian menghilang tanpa berita apapun. Setelah memperhatikan suara dari rak, lelaki tua ini mengirim 2 Golden Exalt untuk memeriksanya, tetapi perilaku mereka agak ekstrim. Lagi pula, busur leluhur sangat penting bagi keluarga Li Ku. Meskipun lelaki tua itu mencoba menatap mata Wang Lin, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan penindasan dari mata Wang Lin terlalu kuat. Wang Lin tidak berbicara dan masih menatap lelaki tua itu. Tidak ada yang salah di bawah ketenaran. Benar saja, Wang Lin ini memang layak disebut nomor 1 di bawah Grand Empirance. Aku sendiri tidak melihatnya melewati istana, jadi kupikir rumor itu dibesar-besarkan karena aku mendengar dia mendapat bantuan pelindung jiwa. Namun, aku tidak menyangka hanya matanya yang akan menghasilkan tekanan seperti itu. Nenek moyang keluarga Li diam-diam merenung sambil ditatap oleh Wang Lin. Li Mansionku dulunya ceroboh. Empyrean Ascendan berambut putih pasti datang ke ibu kota kekaisaran untuk upacara perebutan gelar. Bagaimana kalau beristirahat di Li Mansionku? Biarkan orang-orang Li Mansionku menemani Ascendan Empyrean ke istana kerajaan sebagai pengawal. Dan karena Ascendan Empyrean memiliki busur leluhur lama dan busur itu telah membantumu, maka kamu bukanlah orang luar. Li Mansionku memiliki paviliun panah, yang berisi dao panah peninggalan leluhur lama. Ascendan Empyrean dapat melihatnya sesuka Anda. Bagaimana dengan itu? Untuk membalas kecerobohan kami. Orang tua itu menggenggam tangannya dan membungkuk pada Wang Lin. Dia telah merendahkan dirinya sendiri, tetapi tak seorang pun di istana Li merasa terhina. Mereka bahkan merasa bahwa memang seharusnya demikian. Bagaimanapun, mereka menghadapi orang nomor 1 di bawah Grand Empirance. Orang ini telah diperebutkan oleh para Grand Empyrean. Meskipun Li Mansion mereka adalah salah satu dari 4 raja kota leluhur dan lebih kuat dari kebanyakan sekte, mereka masih tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Wang Lin. Jika mereka melukai Wang Lin, seorang Grand Empyrean akan maju ke depan, tetapi jika Wang Lin membunuh mereka, ada kemungkinan besar para Grand Empyrean tidak akan melakukan apapun. Ini adalah kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah di benua astral abadi. Empyrean Mingdao yang berkuasa jarang meninggalkan istana, tetapi ketika dia melakukannya, tidak ada yang berani bersikap tidak sopan. Bahkan keempat raja itu harus sangat menghormati Ascendan Empyrean Mingdao. Bagaimanapun, dia diharapkan menjadi matahari ke-6 di masa depan. Sekarang Wang Lin telah menekan Ascendan Empyrean Mingdao. Jika Li Mansion tahu bahwa busur itu ada pada Wang Lin, mereka akan berpura-pura tidak tahu dan tidak akan berani memintanya kembali. Paviliun panah. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengharapkan ini dari Li Mansion. Dia bisa melihat bahwa selain rasa takut di mata lelaki tua itu, ada juga kerinduan akan busur leluhurnya. Mereka tidak tahan, jadi mereka memperlakukan Wang Lin dengan hormat dengan harapan Wang Lin akan mengembalikan busurnya. Busur ini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, cahaya berkumpul, dan busur Li Guang muncul di tangan Wang Lin. Saat busur itu muncul, ada kilatan kegembiraan di mata lelaki tua itu. Dia pernah melihat busur ini di tangan Li Guang, tapi sekarang berada di tangan orang luar. Semua anggota keluarga Li diam-diam merenung dan melihat kehaluan. Beberapa dari mereka pernah melihatnya, dan banyak lagi yang belum pernah melihatnya. Aku masih berguna untuk busur ini. Setelah saya selesai dengan semuanya, saya akan mengembalikannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan busur itu menghilang kembali ke tubuhnya. Orang tua dari keluarga Li menghela nafas tapi tidak kecewa. Bagaimanapun, Wang Lin telah berjanji dan menyatakan identitasnya, jadi tidak perlu berbohong. Ini berarti Wang Lin mempunyai niat untuk mengembalikannya, jadi sebaiknya dia mempertimbangkannya sebagai meminjamkan busurnya untuk saat ini. Yang paling penting, busur itu telah ditemukan oleh Wang Lin, jadi bagaimana bisa dikembalikan hanya karena itu milik mereka bertahun-tahun yang lalu. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Wang Lin, dia takut dia bahkan tidak akan membuat janji itu. Wang Lin tidak menolak tinggal di Li Mansion. Dia sekarang tahu bahwa Suli Guo berada di kota leluhur, jadi dia tidak terburu-buru membuka segel ingatannya.
Dia tinggal di Li Mansion untuk melihat Arrow Dao. Liu Jinbiao sangat senang. Dengan Wang Lin sebagai tuannya, dia diterima sebagai tamu terhormat dan sangat bahagia. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pada sore hari ketiga, salju turun. Tiba-tiba, sejumlah besar riak muncul di Li Mansion bersamaan dengan semburan tekanan. Tekanan ini mengelilingi Li Mansion, menyebabkan orang-orang di Li Mansion berjalan keluar dan melihat ke langit. Ada kilatan cahaya keemasan dan seseorang keluar. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat agak sombong. Dia memegang sebuah gulungan di tangannya, dan dia menatap orang-orang di rumah Li. Di mana Wang Lin? Mengapa tidak segera menerima dekrit itu? Membacanya. Suara dingin Wang Lin datang dari dalam paviliun panah Li Manison. Kamu, orang berjubah hijau di langit terkejut. Dia di sini untuk membaca surat wasiat Kaisar Langit, yang setara dengan kedatangan Kaisar Langit secara pribadi, tetapi Wang Lin ini bahkan tidak mau memperlihatkan wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, pria berjubah hijau itu mendengus dingin di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangannya. Dia membuka dekrit di tangannya dan mulai membaca. Wang Lin tidak mendengarkan secara spesifik dan hanya mendengar bahwa Kaisar Langit telah memberitahunya untuk berada di Istana Celestial dalam 7 hari untuk upacara perebutan gelar. Wang Lin telah mendengar di Sekte yang Ungu bahwa setiap Ascendan Empyrean akan diberi gelar secara pribadi oleh Kaisar Langit saat ini. Ini adalah formalitas dan simbol. Saat upacara, ada kemungkinan ditantang, namun di masa lalu, hal itu banyak diabaikan. Lagi pula, para Empyrean Ascendan menerima pengakuan dari bayangan leluhur surgawi, dan hanya sedikit orang yang merasa bosan. Setelah pria berjubah hijau selesai membaca, dia tidak melihat Wang Lin keluar dan merasa semakin tidak puas. Dia meninggalkan dekrit itu dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Lian Daozhen pada upacara perebutan gelar. Aku seharusnya bisa melihat orang gila di sana. Wang Lin merenung dalam hati. Dia telah menyebarkan inderanya ke seluruh kota timur tetapi tidak menemukan Ling Daofei. Episode 1974 Ekor Waktu. Pusat kota leluhur, Istana Kekaisaran Surgawi. Di pagi hari, ketika sinar cahaya pertama muncul di cakrawala dan mengusir kegelapan, menyebabkan istana terlihat, berbagai kultivator kota yang terkenal dan pejabat penting semuanya tiba. Upacara perebutan gelar Empyrean Ascendan berambut putih. Peristiwa ini telah memicu badai di kota leluhur 7 hari lalu. Selama bertahun-tahun, setiap orang yang memenuhi syarat telah mendengar tentang Empyrean Ascendan berambut putih. Gelar ini juga menjadi sangat terkenal dan terkenal selama bertahun-tahun. Semua keluarga kultivasi datang ke alun-alun yang sangat luas setelah mendapat izin dari Kaisar Langit untuk datang ke upacara perebutan gelar hari ini. Pada saat ini, matahari terbenam dan sejumlah besar kultivator berkumpul. Sekilas, tidak kurang dari 10.000 kultivator. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, dan bahkan ada Empyrean Exalt di antara mereka. Bahkan ada beberapa Ascendan Empyrean. Bahkan di Istana Kekaisaran, orang-orang ini mendapat rasa hormat dari orang-orang di dekat mereka. Di pagi hari ini, susunan transfer di luar istana digunakan terus-menerus. Arai transfer tampak berkedip tanpa henti saat para kultivator yang datang untuk melihat upacara tersebut tiba. Orang-orang ini melewati 9 pintu dan dengan cepat berjalan menuju alun-alun di depan kuil Celestial Dao. Semakin banyak kultivator tiba di alun-alun sebelum kuil Celestial Dao. Mereka tidak tersebar secara longgar, tetapi disusun dalam urutan tertentu. Ada 3 lokasi yang kosong sepanjang 1000 kaki. Para kultivator di 3 lokasi tersebut adalah 3 dari 4 raja kota leluhur. Di alun-alun di luar kuil Celestial Dao, selain puluhan ribu tamu yang datang untuk menonton, ada juga 2 barisan panjang prajurit berbaju besi hitam. Prajurit lapis baja hitam ini milik keluarga kekaisaran dan hanya setia kepada kaisar. Tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi dan jumlahnya hanya 100.000. Namun, mereka semua menguasai kemampuan untuk mengorbankan kekuatan hidup mereka demi mendapatkan kekuatan yang sangat mematikan. Hanya sedikit orang yang tahu secara spesifik, tapi pada saat ini, 2 baris prajurit lapis baja hitam mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan sikap dingin. Kedua baris ini sepertinya membelah persegi dan langsung melampaui 9 pintu. Di luar alun-alun kuil Dao Surgawi, ada 9 pintu yang ditempatkan dengan jarak 100.000 kaki satu sama lain. Sebenarnya, itu adalah 9 bangunan besar berbentuk pintu yang berwarna hitam dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Di ujung pintu terakhir, ada kilatan cahaya saat anggota keluarga Li muncul. Mereka melewati 9 pintu dan tiba di alun-alun.
Waktunya habis, tutup 9 pintu. Tak lama kemudian, sosok berbaju hijau keluar dari kuil. Ini adalah lelaki tua yang tampak biasa saja, tetapi matanya bersinar terang. Dia melihat sekeliling saat dia berjalan keluar dari kuil. Saat kata-katanya bergema, puluhan ribu orang dari kota leluhur semuanya datang dan melihat ke 9 pintu alun-alun. Teriakan menggelegar datang dari 100.000 tentara lapis baja hitam, dan teriakan mereka saling terkait. Dunia berubah warna dan bumi bergetar. Kesembilan pintu itu memancarkan cahaya hitam yang aneh, dan begitu cahaya hitam mencapai kepadatan tertentu, mereka terhubung bersama untuk membentuk jalan lurus. Bagian ini dibuat oleh cahaya hitam dan 100.000 tentara lapis baja hitam tampak luar biasa. Pada saat ini, puluhan ribu kultivator di samping alun-alun sepertinya berhenti bernapas. Mereka melihat ke lorong yang dibentuk oleh 9 pintu dan juga lampu transfer yang datang dari pintu pertama. Ada kilatan cahaya dan kemudian seorang pemuda tenang berbaju putih dengan rambut putih keluar. Berdiri di sana, tangan Wang Lin berada di belakang punggungnya. Angin pagi menyebabkan jubah dan rambut putihnya berkibar. Di tengah angin, Wang Lin terlihat sangat muda, tetapi ekor waktu ada di tubuhnya. Meski wajahnya tetap awet muda, namun hatinya terasa lelah. Saat dia berjalan maju, ekor waktu perlahan muncul. Tatapannya menembus lorong hitam yang dibentuk oleh 9 pintu. Dia melihat puluhan ribu orang di kejauhan dan istana megah yang menjulang tinggi di belakang mereka. Di belakang istana, Wang Lin samar-samar bisa melihat istana seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Istana-istana ini membentuk istana kekaisaran Kaisar Langit. Istana ini terlalu besar. Wang Lin tidak bisa melihat akhirnya, tapi dia bisa merasakan ada batasan yang tak terbayangkan di sana. Itu tidak aktif sekarang, tetapi jika diaktifkan, kekuatannya akan sangat dahsyat. Apakah istana kekaisaran surgawi? Wang Lin melihat ke kejauhan dan melihat patung batu di kejauhan, tetapi karena jaraknya sangat jauh, patung itu tampak kabur. Patung itu seakan-akan selalu memandang ke langit. Wang Lin Empyrean berambut putih. Suara dingin penuh keagungan berteriak seperti guntur dari kuil di depan dan membuyarkan pikiran Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Orang yang berbicara adalah lelaki tua berjubah hijau yang keluar dari kuil. Dia melihat melalui 9 pintu ke arah Wang Lin di kejauhan. Wang Lin, setiap Ascendan Empyrean akan diberi gelar oleh Yang Mulia, tapi sebelum upacara perebutan gelar, perlu ada ujian. Ujiannya adalah 9 pintu ini. Setelah Anda berjalan melewati 9 pintu dan berdiri di hadapan saya, upacara perebutan gelar akan dimulai. Pada saat itu, Yang Mulia secara pribadi akan datang memberi gelar kepada Anda dan Guru Kekaisaran akan datang meramal masa depan Anda. Semua tindakanmu di hadapan kuil Dao Surgawi akan direkam dan ditampilkan di semua sekte di 72 benua. Kata-kata lelaki tua itu tenang. Setelah selesai, dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan. Namun, semua kultivator, termasuk keempat raja, memandang Wang Lin. Wang Lin berdiri di sana. Dia telah mendengar tentang upacara perebutan gelar dari lelaki tua dari keluarga Li. Setiap Ascendan Empyrean memang akan melewati 9 pintu sebelum upacara perebutan gelar. Namun, ini hanyalah isyarat simbolis. Bagaimanapun, Ascendan Empyreans diakui oleh leluhur surgawi dan harus melewati istana ke-10. Pintu-pintu itu hanya untuk menunjukkan kekuatan kekaisaran dan, pada kenyataannya, tidak memiliki kekuatan, jadi seseorang cukup berjalan melewatinya. Tatapan Wang Lin menyapu 9 pintu dan dia melihat 2 barisan panjang tentara lapis baja hitam. Para prajurit hanya mengungkapkan tatapan dingin mereka yang menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan 100.000 tentara lapis baja hitam. Dia bertindak berdasarkan prinsipnya sendiri. Jika 9 pintu ini normal, maka akan baik-baik saja, tetapi jika ada bahaya tersembunyi, maka Wang Lin tidak akan bersikap sopan. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju pintu pertama. Dia tidak cepat. Ketika dia hendak melangkah ke pintu pertama, 100.000 tentara lapis baja hitam mengeluarkan suara gemuruh lagi. Saat suara gemuruh bergema, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh mereka. Mereka berkumpul untuk membentuk kekuatan yang tak terlukiskan yang membombardir Wang Lin. Niat membunuh ini berasal dari pembantaian yang diikuti oleh 100.000 orang ini dan juga terhubung dengan baju zirah mereka. Semua niat membunuh yang berkumpul ini membuat Wang Lin merasa seperti dia tidak menghadapi 9 pintu, tetapi pembantaian surgawi. Wang Lin mengerutkan kening. Yang diuji oleh 9 pintu bukanlah kultivasi, tetapi niat membunuh. Karena itu masalahnya, saya tidak akan bersikap sopan. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan menutupnya.
Ketika dia membuka matanya lagi, tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya melepaskan kekuatan guntur pembantaian. Kekuatan ini hanya ada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, tetapi jarak 100 kaki ini saja menyebabkan lorong yang dibentuk oleh 9 pintu bergemuruh dengan keras. Jalan sebelum Wang Lin tiba-tiba didorong mundur 100 kaki seolah-olah hanya bisa mundur ketika menghadapi niat membunuh Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Namun, dengan setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh setinggi 100 kaki bergerak bersamanya dan jalur itu terus-menerus didorong mundur. Bahkan tentara lapis baja hitam di dalam terkejut dan tanpa sadar mundur. Seolah-olah Wang Lin mengandung momentum yang mengejutkan, dan momentum ini mengandung cukup niat membunuh untuk membuat seseorang menyerah tanpa bertarung. 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki. Wang Lin dengan tenang berjalan maju sejauh 100.000 kaki. Tidak ada cahaya hitam di belakangnya, hanya pintu batu. Di hadapannya, lorong yang dibentuk oleh cahaya hitam yang menutupi 8 pintu yang tersisa menjadi tidak stabil saat Wang Lin mendorongnya kembali. Mengaum. Prajurit lapis baja hitam di dalam lorong hitam yang telah didorong mundur 100.000 kaki mengeluarkan teriakan ketiga. Cahaya hitam meluas dan membentuk seekor harimau hitam di depan kuil. Harimau itu menerkam Wang Lin. Kalian semua, mundur. Mata Wang Lin berbinar dan tato banteng surgawi di wajahnya bersinar. Dia kemudian melayangkan pukulan dengan tangan kanannya dan pelindung jiwa menghilang dari tubuhnya. Saat pukulan ini mendarat, dunia bergemuruh dan bayangan harimau runtuh. Lorong hitam yang dibentuk oleh 8 pintu yang tersisa runtuh bersamaan dengan cahaya hitam. 100.000 tentara lapis baja hitam semuanya batuk darah dan dipukul mundur, tapi tidak ada yang mati. Murid Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi saat dia dengan hati-hati melihat ke 100.000 tentara. Dia dengan tenang berjalan melewati 8 pintu yang tersisa dan tiba di depan kuil Celestial Dao. Tatapannya tajam menatap lelaki tua berbaju hijau yang mundur. Kamu, mundur juga untukku. Wang Lin dengan dingin menatap lelaki tua berjubah hijau itu. Episode 1975 Harta Karun yang diberikan oleh Kaisar Langit. Mata lelaki tua berjubah hijau itu dipenuhi kepanikan. Dia mundur beberapa langkah sebelum semua orang dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia menjadi marah karena malu dan menyimpulkan Wang Lin tidak akan berani menyerang di sini. Dia berhenti setelah 3 langkah sambil menunjuk Wang Lin dan mulai berteriak. Anda, orang tua berjubah hijau baru saja mulai berbicara ketika Wang Lin tiba di hadapannya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, meraih pakaian lelaki tua itu, dan melemparkannya ke samping. Orang tua itu menangis. Dia merasa seperti terkena telapak tangan tak kasat mata saat dia terbang beberapa ratus ribu kaki jauhnya. Wang Lin menyapa Kaisar Langit. Wang Lin menggenggam tangannya di depan kuil Celestial Dao. Tempat ini masih merupakan istana kekaisaran, dan orang lainnya adalah Kaisar Langit. Rasa hormat yang harus dia tunjukkan masih diperlukan. Tatapan puluhan ribu kultivator semuanya terfokus pada Wang Lin. Ada juga 100.000 tentara. Mereka diam-diam merenung dan dengan dingin menatap Wang Lin. Di antara 4 raja, selain Li Manshan, 3 keluarga lainnya memandang Wang Lin secara berbeda. Secara khusus, ketiga leluhur memandang Wang Lin dengan tatapan rumit dan tak berdaya. Setelah Wang Lin menggenggam tangannya, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Setelah sekian lama, suara tenang datang dari kuil Celestial Dao. Anda mengesampingkan pejabat saya yang bertanggung jawab atas upacara perebutan gelar. Bagaimana ini bisa berlanjut sekarang? Saat kata-kata itu bergema, pintu kuil Celestial Dao diam-diam terbuka ke dalam, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Kedalaman kuil memiliki tangga seperti gunung dengan singgasana naga besar yang terlihat seperti naga sungguhan. Kepala naga itu terangkat dan matanya tampak memiliki semangat saat memandang Wang Lin, yang berada di luar kuil. Seorang pria parubaya mengenakan jubah kerajaan dan mahkota sedang duduk di singgasana naga. Dia memiliki tangan di bawah dagunya dan tubuhnya sedikit miring. Dia mengeluarkan aura tekanan tanpa merasa marah. Di samping pria parubaya itu berdiri seorang pria muda yang mengenakan pakaian kasar. Pemuda itu berkulit putih dan bermata sipit. Dia memegang 2 manik-manik ungu dan manik-manik itu berputar di tangannya. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan tatapannya lembut saat dia melihat Wang Lin. Tapi tatapan ini menyebabkan darah Wang Lin membeku. Di bawah tatapan ini, dia merasa seperti memasuki keadaan kesurupan dan melihat gambaran yang mengubah hidup. Hatinya kacau, tapi dia segera pulih. Pupil matanya menyusut saat dia menatap pemuda berpakaian kasar itu. Mata pemuda itu dipenuhi sedikit keterkejutan. Dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin.
Guru Kekaisaran Sang Xuandao. Nama ini muncul di benak Wang Lin saat melihat pemuda itu. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, tetapi bagi seseorang yang membuatnya merasa seperti tenggelam dalam reinkarnasi hanya dengan tatapannya, kemungkinan besar itu adalah guru kekaisaran. Adapun Kaisar Langit yang duduk di singgasana naga, dia tampak sama seperti ketika Wang Lin melihatnya di pengadilan Empyrean. Namun, keagungan dan tekanannya jauh lebih kuat sekarang, seolah-olah dia adalah bagian dari dunia. Segala sesuatu di dunia ini harus berlutut di bawah tatapannya. Lupakan saja, kamu adalah Ascendan Empyrean nomor 1, dan budak itu tidak menghormati kamu. Saya tidak akan mempersulit masalah ini bagi Anda. Xuandao, Anda memimpin upacara perebutan gelar, kata Kaisar Langit yang duduk di singgasana naga. Ya, pemuda berpakaian kasar itu membungkuk sedikit dan berjalan menuju kuil. Itu memang dia. Mata Wang Lin menyipit. Ketika pemuda berpakaian kasar berjalan melewati Wang Lin, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wang Lin. Kemudian dia melihat ke puluhan ribu kultivator di alun-alun. Saya akan memimpin upacara perebutan gelar. Selanjutnya adalah mengorbankan darah untuk membuka dao surgawi. Guru Kekaisaran Xuandao berkata sambil menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Dengan ini, seberkas cahaya merah terbang ke kejauhan. Saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari 99 sudut istana. Teriakan ini terdengar seperti jeritan binatang sebelum kematian. Segera setelah itu, 99 pilar darah melesat ke langit dari istana. Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa 99 pilar darah berisi 99 jiwa binatang yang berbeda. Pengorbanan darah untuk surga. Bunuh 99 binatang buas dan gunakan darah mereka untuk membuka dao surgawi yang halus. Wang Lin dengan tenang melihat semua ini. 99 pilar darah melesat ke langit dan menyebabkan langit berubah warna menjadi darah, lalu sebuah pintu terbuka. Bagian dalam pintu terlalu kacau untuk melihat kemana arahnya. Jiwa binatang buas di dalam pilar darah mengeluarkan teriakan diam-diam dan menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian seluruh istana kekaisaran menjadi sunyi senyap. Saat ini, bukan satu-satunya tempat yang sunyi senyap. Semua leluhur tua di sekte di seluruh klan surgawi sedang menatap langit di atas istana kekaisaran. Pada upacara perebutan gelar sebelumnya, selain melewati 9 gerbang dan tantangan dari orang lain, juga dilakukan pembukaan Celestial Dao. Ini menggunakan pengorbanan darah untuk memikat roh asing ke sini yang kemudian akan dibunuh oleh Kaisar Langit. Darah akan tersebar ke seluruh istana dan jiwa-jiwa akan dimurnikan menjadi harta karun yang diberikan kepada Ascendan Empyrean yang diberi gelar. Wang Lin mengetahui detail upacara ini jadi dia tidak terkejut saat dia melihat ke langit. Aku ingin tahu binatang asing macam apa yang akan didapatkan oleh Empyrean Ascendan berambut putih ini. Saat itu, ketika pengorbanan darah terjadi untuk Ascendan Empyrean Mingdao, itu adalah roh berbentuk pedang. Kaisar Langit membunuhnya dan pedang itu berubah menjadi pedang yang sangat kuat. Ini semua hanya soal keberuntungan. Saya ingin tahu bagaimana keberuntungan Wang Lin nantinya. Para kultivator di sekitarnya semua melihat ke atas dan mulai berspekulasi di dalam hati mereka. Pada saat ini, di langit berwarna darah, seekor binatang mirip singa terbang keluar dari pusaran gelap. Binatang mirip singa itu memiliki mata merah dan lehernya berlumuran darah. Dengan suara gemuruh, setetes darah emas jatuh. Tampaknya ia melarikan diri dalam kehampaan yang tidak diketahui ketika ia tiba-tiba tersedot oleh pusaran dan muncul di sini. Kemunculannya segera menyebabkan puluhan ribu kultivator di bawah berteriak. Binatang singa surga. Ini adalah binatang singa surga yang disegel oleh leluhur surgawi. Dikabarkan bahwa benua singa surga diciptakan dari kaisar singa surga. Binatang ini tidak memiliki rambut emas, jadi dia bukan seorang kaisar, tapi dia tetap harus menjadi singa perang dewasa. Saat tangisan bergema, guru kekaisaran, Sang Xuandao, menjadi tenang. Seolah-olah dia tahu singa surga ini akan terpancing keluar. Segel yang ditinggalkan nenek moyang membuat makhluk asing yang terlalu kuat tidak mungkin masuk. Jika singa ini tidak terluka, ia tidak akan muncul di sini. Keberuntungan Wang Lin ini bagus. Teriakan menggelegar tiba-tiba datang dari langit. Teriakan ini mengguncang hati seseorang dan cukup untuk membuat manusia pingsan. Bahkan para kultivator yang lebih lemah pun akan gemetar seolah-olah mereka telah menghadapi musuh alami mereka. Itu adalah auman singa. Binatang singa dengan luka di leher tiba-tiba berlari keluar dari pusaran. Dipenuhi kebingungan tentang tempat aneh ini. Namun, kebingungan itu langsung hilang dan digantikan oleh kepanikan. Ia akan melarikan diri kembali melalui pusaran.
Namun pada saat ini, suara dingin Kaisar Langit datang dari samping telinga Wang Lin. Binatang singa surga. Pada saat yang sama, Kaisar Langit masih mempertahankan posisi memegang dagunya dengan satu tangan sementara tangan lainnya melambai. Gelombang ini menyebabkan munculnya api 5 warna. Ia melepaskan gelombang panas yang kuat saat ia melesat ke arah binatang singa surgawi. Dalam sekejap mata, api 5 warna berubah menjadi lautan api 5 warna dan mengelilingi Heaven Lion Beast yang terluka. Teriakan menyedihkan bergema, diikuti oleh sejumlah besar darah yang seperti minyak mendidih tersebar di langit dan jatuh ke dalam istana. Hal ini dilihat oleh semua kultivator di sekitarnya, dan hati mereka bergetar. Tidak diketahui siapa yang berlutut terlebih dahulu, namun tak lama kemudian, semua kultivator di luar kuil Celestial Dao berlutut di tanah. Kekuatan surgawi Kaisarku. Kekuatan surgawi Kaisarku. Suara puluhan ribu orang saling terhubung seperti guntur dan bergema di seluruh istana. Kekuatan Kaisar Langit ditampilkan di hadapan klan surgawi. Wang Lin diam-diam merenung. Dia juga bisa membunuh binatang singa surga yang terluka, tetapi tidak sesantai Kaisar Langit. Dia harus menggunakan pelindung jiwa dan bahkan meminjam kekuatan dari avatarnya. Grand Empyrean. Ekspresi Wang Lin tenang, tidak mengungkapkan pikirannya. Pada saat ini, lautan api menghilang dan sehelai rambut putih jatuh dari langit. Kemunculan rambut putih menyebabkan mata guru istana menyipit. Bukan hanya dia, bahkan Kaisar Langit yang duduk di singgasana naga pun tiba-tiba mendongak. Dia melihat helaian rambut putih yang rontok dan ada sedikit kejutan di matanya. Rambut putih yang bahkan dao api ekstrimku tidak bisa terbakar. Benda ini. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Rambut putih ini memberinya perasaan familiar, tapi perasaan ini berlalu dalam sekejap, seperti ilusi. Wang Lin menyerbu ke langit tanpa ragu-ragu. Kaisar Langit di kuil juga mengangkat tangannya ke arah kehampaan. Tangan raksasa yang terbuat dari api 5 warna muncul dan meraih rambut putih itu. Wang Lin tidak bisa bersaing dengan Kaisar Langit. Telapak api 5 warna milik Kaisar Langit muncul di depan rambut itu dan menjambaknya. Namun, pada saat ini, pohon palem api 5 warna bergetar dan rambut menembusnya sambil terus berjatuhan. Semua orang melihat ini. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk muncul di samping rambut itu, dan dia menjambaknya. Terima kasih banyak kepada Kaisar Langit karena telah menganugerahkan harta ini. Wang Lin berbalik dan membungkuk di kuil Celestial Dao. Episode 1976 Orang Gila. Sehelai rambut jatuh ke rambut Wang Lin, dan perasaan familiar menjadi lebih jelas. Wang Lin tidak tahu kenapa, tapi helaian rambut ini terasa seperti bagian dari tubuhnya. Rambut ini tidak membahayakannya tetapi tampak seperti sehelai rambut biasa. Kedua ujungnya terkulai ke tanah, dan sepertinya embusan angin akan membuatnya terbang lagi. Setelah beberapa saat hening, suara Kaisar Langit datang dari kuil Dao Surgawi. Ini bukanlah sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda, tetapi jika Anda menginginkannya, Anda dapat memilikinya. Ucapan terima kasih Wang Lin memainkan peran kunci. Bagaimanapun, ini adalah upacara perebutan gelarnya, dan disaksikan oleh semua sekte di klan surgawi. Selain itu, binatang singa surga telah dipanggil dalam upacara perebutan gelar, jadi meskipun Wang Lin mengambil rambut putihnya, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Guru Kekaisaran Sang Suandao memandang Wang Lin dengan mendalam dan berbicara. Pengorbanan darah sudah berakhir. Sekarang saatnya langkah terakhir upacara perebutan gelar. Wang Lin, semua orang di sini berhak menantangmu, tapi hanya 3 kali. Setelah 3 tantangan, Kaisar Langit akan memberimu gelar. Saat kata-kata guru kekaisaran bergema, ketiga leluhur dari 4 rumah besar semuanya mendongak. Mereka semua adalah lelaki tua dan mereka semua adalah Ascendan Empyreans. Seseorang yang mengenakan jubah merah terbang ke langit dalam sekejap. Dia menggenggam tangannya 1000 kaki dari Wang Lin. Orang tua ini akan menjadi penantang pertama, kuharap Empyrean Ascendan berambut putih bisa memberiku petunjuk. Mata lelaki tua itu menunjukkan tatapan suram saat dia menatap Wang Lin. Dia tidak menunggu jawaban Wang Lin sebelum dia duduk di langit. Dia mengangkat tangan kanannya dan seluruh tubuhnya melotot. Untaian gas hitam keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi bayangan hitam besar di hadapannya. Bayangan hitam ini sepertinya mengenakan baju besi hitam. Wajahnya kabur dan matanya tertutup. Namun kemunculannya menyebabkan dunia berubah warna dan awan berhamburan. Wang Lin, tolong ajari aku. Orang tua itu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah menyebar seperti kabut dan memasuki bayangan darah. Bayangan itu sepertinya terstimulasi oleh darah, dan matanya merah.
Gemuruh teredam bergema saat bayangan hitam mengangkat tombak hitam panjang di tangan kanannya dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi dari posisinya, dia tahu bahwa dia adalah salah satu dari 4 raja. Bayangan hitam itu dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat, dan mendekat seolah-olah akan membelah langit. Wang Lin tidak mundur. Tato banteng surgawi di wajahnya menutupi tubuhnya saat dia melayangkan pukulan. Pukulan ini mendarat di tombak bayangan hitam itu. Tabrakan itu menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat bergemuruh, Wang Lin perlahan menarik tangannya, tetapi bayangan hitam itu tiba-tiba runtuh. Orang tua yang duduk di sana menjadi pucat, tetapi dia mengatupkan giginya dan memukul dahinya. Dengan ini, dia mengorbankan kekuatan hidupnya dan bahkan lebih intens lagi, gas hitam keluar dari tubuhnya. Saat gas hitam menyebar, wajahnya menua dengan cepat, seolah baru saja keluar dari kuburnya. Gas hitam yang kuat berkumpul, dan tidak hanya menyebabkan bayangan hitam pulih, tetapi juga mengembun menjadi kuda perang. Kuda itu mendesis sambil membawa bayangan hitam dan menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin terhadap bayangan hitam menjadi lebih serius saat ia menyerangnya. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan membungkuk sedikit ke belakang sebelum dia mengayun ke belakang seolah-olah sedang melakukan headbutt. Serangan banteng surgawi. Hal ini menyebabkan bayangan banteng surgawi raksasa muncul di belakang Wang Lin. Banteng itu mengeluarkan suara gemuruh dan kedua tanduknya yang besar bertabrakan dengan bayangan hitam. Gemuruh, 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 gemuruh. Bayangan hitam dan kuda perang di bawahnya runtuh seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan tersebut, langsung hancur. Banteng surgawi menembus bayangan hitam yang runtuh dan terbang langsung menuju guru kekaisaran Sang Suandao. Semua ini tampak seperti suatu kebetulan. Saat banteng surgawi bergegas mendekat, guru kekaisaran tetap tenang. Tangan kanannya bergerak seolah sedang meramal, lalu menunjuk ke depan. Titik ini menyentuh banteng surgawi dan banteng surgawi bergetar hebat. Guru kekaisaran perlahan membuka mulutnya dan kemudian banteng surgawi menghilang. Nul adalah sejenis Grand Dao. Karena keberadaannya ada, maka ia akan menjadi sia-sia begitu ia hilang. Karena keberadaannya ada, maka keberadaannya tidak akan ada lagi jika hilang. Apa yang terjadi persis sama dengan kata-katanya. Murid Wang Lin menyusut dengan hebat. Pada saat itu, dia merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan dari guru kekaisaran. Ini adalah tingkat pencerahan yang sangat tinggi terhadap Dao. Banteng surgawi menghilang dan bayangan hitam yang diciptakan lelaki tua itu dengan mengorbankan kekuatan hidupnya juga menghilang. Dia tampak seperti sudah tua dan tersenyum pahit saat dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Dia tidak berbicara tetapi terbang kembali ke keluarganya. Kedua, guru kekaisaran tersenyum sambil berdiri di depan kuil Dao surgawi. Namun, setelah dia berbicara, dia mengerutkan kening. Bukan hanya dia, Wang Lin juga melihat ke kejauhan. Para kultivator di bawah semuanya memperhatikan tatapan mereka dan menoleh juga. Mereka semua mengerutkan kening. Kalian semua punya nyali. Acara meriah ini sedang berlangsung dan Anda tidak mengundang raja ini. Anda, apa aku masih ada di matamu? Merah kecil, hijau kecil, putih kecil, biru kecil, buka jalan bagi raja ini. Arai transfer di luar 9 pintu menyala dan kerumunan orang keluar. Orang yang memimpin orang-orang ini adalah seorang pemuda berkemeja bunga dan memegang kipas angin di tangannya. Wajahnya dipenuhi amarah dan dia melambaikan kipas, menyebabkan rambutnya berkibar dengan cepat. Di sampingnya, wajah Suliguo pucat pasi, seolah-olah berada di sini saja sudah membuat wajahnya pucat. Pemuda berbaju hijau itu juga pucat, dan dia meraih pemuda berkemeja bunga itu. Dia berbicara dengan nada memohon. Ya, rajaku, ini adalah istana kekaisaran. Istana kekaisaran dihitung sebagai apa? Aku adalah raja. Pemuda berkemeja bunga sangat tidak puas dengan pemuda berbaju hijau dan melemparkannya ke depan. Little Red, tunjukkan keagungan yang kamu tunjukkan saat kamu pergi ke Limanshan. Kalau tidak, raja ini akan menghukummu. Pemuda berkemeja bunga berjalan ke depan dan menendang pantat Suliguo. Suliguo gemetar saat dia ditatap oleh puluhan ribu kultivator. Dia mengatupkan giginya dan berjalan ke depan seolah dia akan memberikan segalanya. Namun, dia segera batuk seteguk darah dan menahan pantatnya saat dia terjatuh. Dia mengejang beberapa kali dan kemudian tidak bergerak. Apakah dia mati? Pria muda berkemeja bunga itu menatap kakinya dan bingung. Wang Lin berdiri di udara, menatap pemuda berkemeja bunga. Penampilannya telah berubah, tapi dia segera mengenalinya sebagai orang gila.
Pemuda berkemeja bunga mengipasi dengan seluruh kekuatannya sambil mengitari tubuh Su Liguo yang tidak bergerak dan menendangnya beberapa kali lagi. Pura-pura mati. Anda berani berpura-pura mati di hadapan raja ini. Biar ku beritahu padamu, raja ini pernah bertemu dengan pria yang berpura-pura mati sebelumnya. Siapa dia? Dia merenung dalam waktu lama tapi tidak bisa memikirkan apapun. Dia melupakan Su Liguo dan berjalan maju dengan langkah besar dengan ekspresi arogan. Semua kultivator yang melihatnya mengerutkan kening dan menghindarinya. Salam, rajaku. Salam, rajaku. Suara-suara ini bergema saat dia berjalan. Pemuda berkemeja bunga itu sangat bangga dan masih bergumam. Pemuda berkemeja bunga berhenti di depan lelaki tua yang menyerang Wang Lin. Matanya melebar dan dia segera mulai mengaum, mengapa ada begitu banyak orang di sini? Mungkinkah kakakku sedang memilih selir? Hei, Pak Tua Luo, kenapa kamu terlihat jauh lebih tua? Kamu terlihat seperti dipukuli. Siapa yang berani menindas kakek bunga kecil keluargaku? Aku akan memberinya pelajaran. Pak Tua Luo, beritahu aku siapa yang memukulmu. Pemuda berkemeja bunga menyingsingkan lengan bajunya dan terus mengaum. Apakah itu dia? Itu pasti dia. Aku sudah tidak menyukainya. Dia jelas tua tapi berpura-pura muda. Itu pasti kamu. Aku akan mencekikmu. Pria muda berkemeja bunga menunjuk ke arah guru kekaisaran yang mengerutkan kening dan bergegas mendekat seolah dia akan mencekiknya. Melihat dia hendak bergegas, pemuda yang mengikuti pemuda ini meraih kaki pemuda itu. Raja, dia adalah guru kekaisaran. Tuan, ayo kita kembali. Wajah pemuda itu pucat, dan tidak peduli seberapa keras pemuda berkemeja bunga itu menggoyangkan kakinya, dia tidak melepaskannya. Dia menindas kakek bunga kecil, bagaimana aku bisa melepaskannya? Pelayan kecil, kamu tidak akan melepaskannya. Baiklah, aku akan membawamu bersamaku. Pemuda berkemeja bunga dengan penuh semangat menyeret pemuda itu sambil memperlihatkan ekspresi garang. Sepertinya dia akan mencekik guru kekaisaran bagaimanapun caranya. Saat Wang Lin melihat orang gila di bawah, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia datang ke kota leluhur untuk melihat apakah teman lama ini masih mengenalinya. Dia memperhatikannya terus mengipasi sambil menyeret pemuda itu menuju guru kekaisaran. Su Liguo, yang terjatuh ke tanah, membuka matanya. Dia memandang pemuda berkemeja bunga di kejauhan tapi kemudian menutup matanya tanpa ragu-ragu. Dao Fei. Saat pemuda berkemeja bunga sedang menyeret pemuda itu ke arah guru kekaisaran dan mengangkat tangannya untuk mencekik guru kekaisaran, suara tak berdaya kaisar langit bergema dari kuil Dao Surgawi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu memilih selir dan kamu tidak memberitahuku. Kamu keterlaluan. Pria muda berkemeja bunga itu dengan kejam menatap kaisar langit yang duduk di singgasana naga. Dao Fei, jangan membuat keributan. Hari ini adalah upacara pemberian gelar dermawan Anda. Mengapa kamu tidak menyapanya? Kata-kata kaisar langit mengandung kekuatan lembut yang mendorong orang gila itu beberapa ratus kaki dari guru kekaisaran. Dermawan. Pemuda berkemeja bunga itu terkejut. Episode 1977 Niat membunuh yang tersembunyi di angin dan salju. Dermawan, ini benar-benar kamu. Aku sudah lama mencarimu, itu benar-benar kamu. Pemuda berkemeja bunga itu memandang berkeliling ke kerumunan di bawah dan kemudian ke Wang Lin. Kamu ada di mana? Saudaraku, yang mana dermawanku? Wang Lin diam-diam menatap orang gila di hadapannya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang gila itu tidak mengingatnya. Wang Lin menghela nafas saat dia turun dari langit dan mendarat di hadapan orang gila itu. Wang Lin berbisik, orang gila. Pemuda berkemeja bunga itu menatap Wang Lin dan berteriak, orang gila. Kamulah orang gila itu. Anda berani mengutuk raja ini. Biar ku beritahu padamu, raja ini sangat kuat. Mungkinkah kamu adalah dermawanku? Orang gila itu menggosok matanya dan mengelilingi Wang Lin beberapa kali. Pemuda berbaju hijau tidak lagi memeluk kakinya dan menunggu di samping. Oke, anggap saja memang begitu. Sekarang aku menyapa dermawanku, aku bertanya padamu, siapa yang memukuli kakek bunga kecilku? Apakah itu dia? Pemuda berkemeja bunga itu menunjuk ke arah guru kekaisaran yang mengerutkan kening. Suara sedikit marah kaisar langit datang dari kuil Dao Surgawi. Dao Fei, jika kamu terus mengacau, aku akan mengurungmu lagi. Ini adalah upacara perebutan gelar dan Luo Gong ditantang tetapi gagal. Ini tidak ada hubungannya dengan guru kekaisaran. Mundur. Pemuda berkemeja bunga itu terkejut sesaat. Dia bingung dan tidak dapat memahami situasinya. Dia berbalik dan meraih pemuda berjubah hijau di belakangnya. Bantu aku mengatur segalanya sedikit, aku sedikit bingung.
Jika kakek bunga kecil tidak dipukuli oleh guru istana, lalu siapa yang melakukannya? Dia menantang dermawan. Agak membingungkan. Cepat, bantu saya menganalisis situasinya. Pemuda hijau memiliki ekspresi pahit saat dia melihat ke arah Wang Lin dan kemudian ke pemuda berkemeja bunga sebelum dia berbicara. Raja, ayo kita pergi. Ah, aku ingat kita masih memiliki tungku pil yang sedang dimurnikan. Jika kita pulang terlambat, pilnya akan terbuang percuma. Ini adalah tungku pil yang akan Anda berikan pada Empyrean Exalt Haizi. Pil. Ya, saya masih memurnikan pil. Pemuda berkemeja bunga itu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk mengaum pada pemuda berbaju hijau. Sesuatu yang salah. Kakek Little Flower dipukuli, saya masih ingat. Kamu, merah kecil, berhentilah berpura-pura mati dan cari tahu siapa yang memukuli kakek bunga kecil. Raja ini akan memberimu hadiah. Pemuda berkemeja bunga itu terus melambaikan kipasnya sambil berteriak ke arah Su Liguo, yang berpura-pura mati. Su Liguo membuka matanya dan melompat ke udara. Dia mengungkapkan senyuman tersanjung dan dengan cepat berlari. Dia segera menatap lelaki tua dari keluarga Luo yang tersenyum pahit dan kemudian menatap Wang Lin. Namun, ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Wang Lin, tubuh Su Liguo gemetar. Getaran ini datang dari lubuk jiwanya. Dia menatap Wang Lin dengan tercengang. Rasanya seperti mimpi, seolah dia pernah bertemu Wang Lin sebelumnya. Orang ini sangat familiar. Iblis. Mas. Su Liguo tanpa sadar bergumam seolah-olah ada ingatan yang akan bangkit. Namun, pada saat ini, pemuda berkemeja bunga itu meraih dan mengguncangnya. Guncangan ini membangunkan Su Liguo dari kebingungannya. Wajahnya pucat saat dia menunjuk ke arah Wang Lin dan dengan cepat mundur. Itu dia. Raja, dialah yang menyakiti kakek bunga kecil. Bagus, jadi itu kamu. Pemuda berkemeja berbunga itu mengeluarkan suara gemuruh dan berhenti melambaikan kipasnya. Dia meraih leher Wang Lin dengan ekspresi kejam. Aku akan mencekikmu sampai mati, mencekikmu sampai mati. Wang Lin memejamkan mata dan menyembunyikan kesedihan di dalamnya. Dia tahu bahwa orang gila itu tidak memiliki ingatan apapun tentang dunia gua. Dao Fei, pergi. Suara marah datang dari kuil Dao Surgawi dan Kaisar Langit keluar. Dia melambaikan tangannya dan pemuda berkemeja bunga yang mencekik Wang Lin terpesona seperti daun willow. Pemuda berjubah hijau dan Su Liguo segera pergi. Mereka tidak berani tinggal. Kaisar Langit mengerutkan kening dan berteriak, pengawal armor hitam, kirim dia keluar dari istana dan jangan izinkan dia masuk. Tunggu saja. Anda berani melukai kakek Little Flower. Raja ini akan mengingatnya. Suara dari pemuda berkemeja bunga itu perlahan menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya, orang gila itu telah pergi, hanya ada kilatan cahaya dari susunan transfer. Dao Fei sudah seperti ini sejak dia kembali. Terkadang ingatannya kabur dan terkadang jelas. Mungkin dia akan mengenali Anda ketika ingatannya jelas. Kaisar Langit menghela nafas. Pada saat ini, dia bukanlah seorang Grand Empyrean atau Kaisar Langit, melainkan seorang kakak laki-laki. Wang Lin diam-diam merenung. Dia datang ke kota leluhur untuk menemui orang gila itu. Meskipun orang gila itu kehilangan ingatannya, Wang Lin tidak menyesal. Dia sekarang ingin pergi. Tantangan ini tidak perlu dilanjutkan. Wang Lin, karena kamu bisa melewati istana ke-17 dari pengadilan Empyrean, aku memberimu gelar Empyrean Ascendan ke-49 dari klan Celestial. Karena kamu memiliki rambut putih dan juga telah mendapatkan sehelai rambut putih dari binatang singa surga, maka aku memberimu gelar Empyrean Ascendan berambut putih. Semua Ascendan Empyrean dari klan Celestial memiliki kesempatan untuk memasuki lokasi kultivasi pintu tertutup leluhur surgawi. Di sana, Anda akan menerima kekayaan besar dan meletakkan dasar yang kokoh untuk menjadi seorang Grand Empyrean. Bahkan tingkat kultivasimu akan meningkat pesat di sana. Seseorang dengan garis keturunan kekaisaran hanya memiliki 3 kesempatan untuk memasuki tempat itu dalam hidupnya. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki garis keturunan kekaisaran, seseorang hanya akan mendapatkan kesempatan setelah mencapai tahap Ascendan Empyrean. Hal ini sangat jarang terjadi. Wang Lin, ada kesalahpahaman di antara kita, dan saya harap masalah ini dapat diselesaikan. Berkultivasi dengan baik di tempat kultivasi pintu tertutup leluhur surgawi sehingga Anda dapat berusaha untuk menjadi matahari ke-6 dari klan surgawi. Menjadi pilar klan surgawi dan menyebarkan kekuatan klan surgawi. Ekspresi Kaisar Langit sangat tulus saat dia melihat ke arah Wang Lin di barisan transfer yang jauh. Saya hanya punya satu adik laki-laki ini. Kaisar Langit menghela nafas.
Pergi ke tempat kultivasi pintu tertutup leluhur surgawi. Aku akan membiarkan Dao Fei pergi ke sana juga. Mungkin Anda bisa membantunya memulihkan ingatannya tentang masa lalu. Ketika saya menemukannya, ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu juga telah terbangun dan berada di tempat kultivasi pintu tertutup leluhur surgawi, memahaminya. Leluhur surgawi memandang Wang Lin dengan lembut. Terima kasih banyak kepada Kaisar Langit. Saya hanya datang ke sini untuk upacara perebutan gelar, dan sekarang setelah selesai, saya harus pergi. Jika saya datang ke kota leluhur lagi, saya akan menuju ke tempat kultivasi pintu tertutup leluhur surgawi. Wang Lin menggenggam tangannya dan menolak hadiah pergi ke tempat kultivasi pintu tertutup leluhur surgawi. Kaisar Langit diam-diam merenung. Dia mengangguk dan tidak lagi mencoba membujuk Wang Lin. Upacara perebutan gelar berakhir pada siang hari. Saat para kultivator meninggalkan alun-alun, Wang Lin juga pergi. Dia telah menolak undangan Kaisar Langit untuk berbicara di istana dan meninggalkan istana melalui barisan transfer. Dia juga mampir ke Li Mansion dan kemudian membawa naga laut dan Liu Jinbiao kembali ke penginapan di kota timur. Aku melihatnya. Meskipun dia kehilangan ingatannya, dia terlihat sangat bahagia saat ini, dan itu sudah cukup. Wang Lin berdiri di dekat jendela dan memandang ke langit yang semakin gelap. Dia telah berdiri di sana sepanjang sore. Sudah waktunya untuk pergi. Lupakan saja, aku akan membawa Suli Guo dan meninggalkan kota leluhur. Lalu ke klan kuno. Wang Lin menghela nafas. Dia sangat lelah. Dia telah mengalami banyak hal di klan surgawi, dan sekarang dia memiliki status dan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenangan yang hilang dari teman-temannya. Mungkin saya benar-benar salah memahami Kaisar Langit. Wang Lin diam-diam mengingat upacara perebutan gelar. Sebenarnya, dia tidak punya alasan untuk menentang Kaisar, tapi itu hanya intuisi. Tetapi bagaimanapun juga, saya tidak bisa pergi ke tempat kultivasi pintu tertutup leluhur surgawi. Salah paham atau tidak, saya tidak bisa menurunkan kewaspadaan saya setelah mendengar beberapa patah kata. Wang Lin diam-diam merenung saat salju mulai turun di luar jendela. Salju melayang di bawah cahaya dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Angin dan salju tiba dengan tenang. Saat angin dan salju semakin kencang, ketukan pelan terdengar dari pintunya. Orang ini tidak berbicara cepat atau lambat, dan suaranya sangat lembut. Yang mulia Kaisar Haizi. Wang Lin berbalik dan pintu dibuka dengan lembut. Empyrean Exalt Haizi berdiri di sana, rambut panjangnya tersebar di belakangnya. Ada beberapa kepingan salju yang belum meleleh di rambutnya, memberikan kesan kecantikan ekstra pada wanita yang sudah cantik ini. Kamu datang ke kota leluhur, kenapa kamu tidak datang ke Gunung Kaisar? Saat ini, Gunung Kaisar tidak memiliki daun merah, tetapi ada salju. Wang Lin, saya datang atas perintah guru untuk mengundang Anda ke Gunung Kaisar. Sejak Grand Empyrean Jiudi mengundangku, tentu saja aku akan pergi. Wang Lin tersenyum tipis. Melalui angin dan salju, cahaya bulan mencapai ke bawah. Salju menumpuk semakin tinggi seiring dengan cepatnya orang-orang lewat, namun tak lama kemudian jumlah orang semakin sedikit. Wang Lin dan Haizi menghadapi salju saat mereka berjalan di jalan. Mereka meninggalkan 4 garis jejak kaki yang panjang, namun segera tertutup salju. Selain tempat tertentu di kota leluhur, kamu tidak diperbolehkan berteleportasi. Ada barisan transfer tidak jauh dari sana, jadi kita akan segera mencapai Gunung Kaisar. Dari perkataanmu tadi, kamu berniat pergi. Kapan kamu akan pergi? Haizi bertanya dengan lembut sambil berjalan di samping Wang Lin. Setelah Gunung Kaisar, aku akan pergi. Langkah Wang Lin di salju menimbulkan suara berderit. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan hanya suara salju yang tersisa. Rasanya bahkan suara angin pun menghilang. Jalan ini panjang dan rumah-rumah di sisinya gelap gulita, membuat jalan ini terlihat teduh. Ada sedikit niat membunuh yang sepertinya bersembunyi di salju. Wang Lin tiba-tiba berhenti berjalan dan kilatan rasa dingin muncul di matanya. Dia merasakan bahaya yang kuat. Empyrean Exalt Haizi juga berhenti dan tiba-tiba melihat sekeliling. Ada fluktuasi pada segel. Tidak ada yang tahu bahwa aku datang mencarimu. Empyrean Exalt Haizi dengan cepat menjelaskan. Wang Lin diam-diam merenung, tapi rasa dingin di matanya menjadi lebih intens saat dia melihat ke kejauhan. Angin dan salju menjadi semakin kencang. Episode 1978 Jalan Panjang. Angin dan salju terisak-isak seperti tangisan seorang wanita. Bulan tertutup oleh angin dan bintang-bintang tertutup salju. Jalan kuno yang panjang ini gelap dan ada niat membunuh yang mengejutkan yang tersembunyi di sini.
Saat Wang Lin dan Empyrean Exalt Haizi berhenti, salju di depannya turun lebih cepat. 9.999 serpihan salju sepertinya berkumpul di hadapan Wang Lin karena suatu kekuatan dan membentuk pola persegi. Saat alun-alun itu muncul, ia terbang menuju Wang Lin dan Haizi. Semakin banyak salju yang berkumpul dan ukurannya meluas hingga ribuan rasa dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, pola segitiga terbentuk di belakang Wang Lin dan Empyrean Exalt Haizi. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerang ke depan setelah menyerap sejumlah besar kepingan salju. Semuanya terjadi dalam sekejap. Kamu menutupi bagian belakang, aku akan menutupi bagian depan. Wang Lin merasakan bahaya di hatinya. Dia tidak meragukan Empyrean Exalt Haizi. Meskipun sepertinya ini ada hubungannya dengan Haizi, Wang Lin lebih mempercayai intuisinya. Setelah Wang Lin berbicara, dia maju ke depan menuju pola persegi di depan. Ekspresi Empyrean Exalt Haizi sangat suram dan wajah cantiknya dipenuhi amarah. Dia marah karena seseorang meminjamnya untuk mengundang Wang Lin ke Gunung Kaisar untuk membunuhnya. Setelah pihak lain berhasil, masalah ini akan mengguncang seluruh klan surgawi dan gurunya akan terlibat. Dia tahu ini bukan waktunya untuk menjelaskan, dan semua kata-kata tidak ada gunanya jika dihadapkan pada tindakan. Ketika dia mendengar kata-kata penuh kepercayaan Wang Lin, dia merasakan kehangatan di hatinya, tetapi di wajahnya, niat membunuh muncul. Itu ditujukan kepada orang yang memasang jebakan ini. Tanpa ragu, Empyrean Exalt Haizi berbalik, meninggalkannya kembali ke Wang Lin. Dia menyerang pola cacat tiga sisi. Wang Lin mengambil 3 langkah menuju pola persegi di depannya. Pada saat ini, tato Heavenly Bull muncul di sekelilingnya. Menghadapi situasi ini, Wang Lin menggunakan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan satu pukulan, 98 bayangan muncul. Pemandangan yang mengejutkan di jalan panjang ini. 98 gambar di belakang semuanya memberikan pukulan. Setelah menyatu dengan tubuh Wang Lin, itu sama dengan 99 mantra yang digabungkan menjadi satu. Pukulan ini berisi 23 mantra. Dengan 23 mantra, total 99 kali kekuatan tidak dapat digunakan secara penuh, sehingga sebagian kekuatan akan hilang. Tapi pukulan Wang Lin berhenti 3 kali. Setelah jeda pertama, tubuh asli 5 elemennya tumpang tindih dengan tubuhnya dan jumlah mantra dalam pukulannya meningkat dari 23 menjadi 46. Ada jeda kedua dan kemudian jumlah mantra di dalam pukulannya meningkat menjadi 69. Saat dia bertabrakan dengan pola persegi, pukulan Wang Lin berhenti sekali lagi dan jumlah mantra di dalamnya meningkat untuk ketiga kalinya hingga batas 92 sebelum dia menggunakan avatarnya di ruang hampa. Dengan pelindung jiwa, 92 mantra di setiap pukulan dengan 99 pukulan digabungkan menjadi satu sebelum bertabrakan dengan pola persegi. Gemuruh menggelegar bergema dan dunia berubah warna. Semua salju dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin hancur, membuat area ini tampak seolah-olah telah menjadi lubang hitam. Pola persegi itu bergetar dan tiba-tiba meledak. Itu dihancurkan oleh pukulan Wang Lin. Meski sudah runtuh, ada kekuatan aneh di dalamnya. Kekuatan ini memasuki tubuh Wang Lin ketika tinjunya menyentuh pola persegi, menyebabkan dia tiba-tiba berhenti. Kekuatan ini memasuki tubuh Wang Lin dan membentuk jaring halus. Jaring ini sepertinya berada di dalam meridian dan darah Wang Lin, membentuk segel di dalam tubuhnya. Wang Lin tidak dapat menemukan kekuatan misterius itu, tetapi dia memiliki perasaan samar-samar bahwa kekuatan ini adalah kekuatan nol. Karena keberadaannya ada, maka ia akan menjadi nihil setelah ia hilang. Kekuatan nol ini adalah sesuatu yang hanya dilihat Wang Lin dari guru kekaisaran Sang Xuandao. Saat segel muncul di dalam Wang Lin dan dia berhenti, 3 sosok muncul di salju di depannya. Ketiganya tertutup angin dan salju. Penampilan mereka tidak terlihat, seolah-olah itu hanya ilusi. Ketiganya membentuk segel dan mengembunkan angin dan salju ke telapak tangan kanan mereka, lalu mereka bergegas menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, 3 orang muncul di sebelah kiri Wang Lin dan 3 orang lainnya di sebelah kanannya. Mereka juga tertutup angin dan salju. 3 orang di sebelah kiri mengacungkan jempol kanannya dan 3 orang di sebelah kiri mengacungkan jari kelingking kirinya saat menunjuk ke arah Wang Lin. 3 bayangan juga muncul di belakang Wang Lin. Tindakan mereka adalah kebalikan dari 3 tindakan di depan, tangan tanah mereka membentuk telapak tangan dan mereka menyerang ke arah Wang Lin. Di atas Wang Lin, 3 orang lagi muncul. Ketiganya tidak membentuk telapak tangan atau ujung, tetapi menikam Wang Lin dengan 3 pedang perak. Depan, belakang, kiri, kanan, dan atas. Sebanyak 15 orang muncul pada saat yang sama untuk membunuh Wang Lin.
Ke-15 orang tersebut memiliki kultivasi Empyrean Exalt, dan momen serangan mereka adalah ketika kultivasi Wang Lin disegel. Mata Wang Lin menyipit dan dia berteriak pada saat krisis ini. Dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan penuh dari pelindung jiwa, dan kekuatan Dao kuno memenuhi tubuhnya, membuat tubuhnya menjadi sangat kuat. Kaki kanannya tanpa ampun menginjak tanah. Ledakan menggelegar terdengar seperti gunung runtuh. Wang Lin bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dari kekuatan pinjaman. Dia tidak menyerang ke depan tetapi malah mundur. Punggungnya membentur tangan yang diangkat oleh ketiga orang itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 bayangan di belakang Wang Lin mengeluarkan darah. Mereka mendapat serangan balik dari tubuh kuat Wang Lin. Tabir yang menutupi wajah mereka tersingkap, memperlihatkan identitas mereka. Mereka adalah 3 lelaki tua. Wang Lin belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ketiganya mundur dengan ngeri. Saat mereka mundur, Wang Lin juga mundur melewati mereka bertiga. Tangannya terulur dan tanpa ampun meraih kepala 2 lelaki tua itu. Ada niat membunuh yang mengerikan di matanya saat dia meremasnya. Dalam sekejap, darah dan daging berceceran dan kedua orang ini langsung dibunuh oleh Wang Lin. Dia menghirup jiwa asal mereka ke dalam tubuhnya. Adapun orang terakhir, tubuh Wang Lin menabraknya sekali lagi dan tubuhnya hancur. Dari 15 orang tersebut, 3 diantaranya tewas seketika, namun 12 orang sisanya tidak berhenti. Mereka menyerang Wang Lin dengan kecepatan sangat cepat dan tiba di dekatnya dalam sekejap. 3 orang di depan mengeluarkan darah sebagai ganti peningkatan kecepatan. Dalam sekejap, jarak mereka kurang dari 5 kaki. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan melambai. Dia menggunakan satu tangan untuk memblokir ketiga telapak tangan mereka. Mereka bertiga gemetar dan angin menampakkan wajah mereka. 6 orang di kiri dan kanan Wang Lin semuanya menunjuk ke sisi tubuh Wang Lin. 6 jari mendarat di Wang Lin dan wajahnya langsung menjadi pucat. Kekuatan pembatasan di tubuhnya meningkat pesat dan kultivasinya sangat melemah. Pada saat yang sama, di langit, 3 pedang ditembakkan ke arah Wang Lin. Wang Lin berteriak dan mengangkat tangan kirinya untuk meninju mereka bertiga. 2 pedang roboh dan tubuh pemiliknya hancur. Namun, 1 orang masih mendekat dan menusukkan pedang itu 3 inci ke dahi Wang Lin. Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuh Wang Lin dan darah mengalir ke matanya. Hal ini menyebabkan dunia di hadapannya berubah menjadi berwarna darah. Ketenangan di matanya terhalang oleh darah, sehingga orang luar tidak bisa melihat ketenangannya. Tanpa ragu, Wang Lin berteriak dan menyeret 12 orang ini ke ujung jalan. Angin dan salju menjadi semakin kencang. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari bumi di bawah Wang Lin saat 3 bayangan keluar dari tanah. Ketiga sosok itu benar-benar hitam dan tampak tidak pada tempatnya di tengah salju. Mereka bertiga membentuk segel dan menunjuk ke tubuh mereka. Suara letupan bergema dan mereka bertiga menjadi seperti jiwa asal saat mereka bergegas menuju Wang Lin. 9 bayangan lagi muncul di jalan. Mereka menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Tangan mereka membentuk segel dan mereka menggunakan mantra khusus untuk menyatu menjadi naga es di langit. Naga itu mengaum dan bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin. Suara sedih Empyrean Exalt High Z datang dari belakang. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama, tetapi 9 dari mereka tidak ingin membunuhnya, mereka hanya ingin membuatnya terjebak. Apakah ini? Mata Wang Lin yang tersembunyi oleh darah masih tenang. Ada kilatan niat membunuh dan dia tiba-tiba berhenti saat naga es itu mendekat. Jeda ini menyebabkan banteng surgawi raksasa muncul di sekitar Wang Lin. Banteng surgawi ini muncul begitu tiba-tiba, sungguh mengejutkan. Itu hampir kokoh, seolah-olah banteng surgawi yang asli telah bangkit. Kalian semua, mati. Wang Lin mengangkat kepalanya dan kepala banteng surgawi bangkit dan bertabrakan dengan naga es. Naga es itu berteriak menyedihkan dan retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum hancur. 9 sosok itu muncul ketika naga es itu hancur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka batuk darah dan dipukul mundur dengan wajah pucat. Namun pembantaian belum berakhir. Dan angin serta salju menjadi semakin kencang. Episode 1979 Pertempuran Berdarah. Banteng surgawi muncul dan menghempaskan naga es itu. Itu juga langsung menabrak 12 orang yang mendekati Wang Lin. Dari jauh, pemandangan ini seperti sebuah gambar. Jika seseorang bisa melukisnya, itu akan diwariskan selama berabad-abad. Di gambar itu berdiri seekor banteng emas raksasa dengan 12 orang kultivator di sekelilingnya. 6 orang di kiri dan kanan mengarahkan jari mereka ke banteng surgawi. Namun tubuh mereka gemetar dan mereka batuk darah sebelum terlempar ke belakang. Jari-jari dan lengan mereka hancur berantakan.
Tiga orang di depan menekan telapak tangan mereka ke bawah, tetapi tubuh mereka mengeluarkan kabut darah dan mereka dengan cepat mundur. Adapun tiga orang yang telah menusukkan pedang mereka ke dahi banteng surgawi, mereka mulai mundur, tetapi pedang mereka roboh dan mereka terkena banteng surgawi. Mereka batuk darah dan segera mundur. Yang paling menyedihkan adalah tiga bayangan hitam. Mereka mungkin berusaha untuk memiliki Wang Lin, tetapi pada saat itu, banteng surgawi muncul. Ketiga bayangan itu ditelan oleh banteng surgawi. Banteng emas itu berteriak dan tangan Wang Lin membentuk segel sebelum menunjuk ke depan. Banteng emas itu menyerang ke depan dan bertabrakan dengan naga es yang telah terlempar ke belakang. 9 orang yang membentuk naga es mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Banteng emas tidak berhenti di sini. Ia melesat ke ujung jalan sebelum meledak. Kekuatan ledakannya cukup untuk mengguncang dunia dan meruntuhkan seluruh kota bagian timur. Namun, keruntuhannya hanya memicu angin dan salju, bangunannya tidak terguncang sama sekali. Murid Wang Lin menyusut dan dia melangkah maju. Dia muncul di hadapan tiga orang yang lolos dari serangan banteng emas. Dia berubah menjadi kabut dan menyelimuti mereka. Tangisan tak berujung bergema saat Wang Lin menyerap daging dan darah mereka dan melahap jiwa asal mereka. Kemudian kabut menyebar ke seluruh tempat. 6 orang yang jarinya patah dengan cepat mundur. Mereka menyaksikan dengan putus asa saat kabut terbelah menjadi 2 dan melahap mereka berenam. Pada saat yang sama, pedang Yin muncul di dalam kabut dan menebas 3 sosok yang mundur di langit. Tubuh mereka gemetar dan terbelah 2, lalu jiwa asal mereka terserap oleh kabut di bawah. Angin dan salju menderu-deru disertai suara isak tangis yang bercampur. Kabut yang diubah Wang Lin menyapu 9 orang di sekitar Empyrean Exalt Haizi. 9 dari mereka secara pribadi telah menyaksikan pemandangan mengerikan ini dan menyerah di sekitar Empyrean Exalt Haizi. Mereka mundur seperti orang gila, tapi kecepatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kabut Wang Lin, jadi dia langsung menyusul. Kabut menyebar dan hanya menyisakan 9 kerangka layu. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan dipenuhi kerangka. Kabut yang telah diubah Wang Lin di sebelah Empyrean Exalt Haizi. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Darah adalah pemandangan yang mengejutkan di atas salju. Ayo pergi. Wang Lin melangkah maju dan bergegas menuju ujung jalan yang panjang. Empyrean Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya dan mengikuti. Pertarungan ini adalah sesuatu yang sulit dia ikuti. Lebih dari 30 orang telah dikerahkan untuk ini, dan masing-masing dari mereka memiliki kultivasi Empyrean Exalt. Empyrean Exalt Haizi memiliki banyak teman dan telah bertemu dengan sebagian besar Empyrean Exalt. Namun, dia belum pernah melihat 30 orang ini sebelumnya, mereka semua adalah orang asing. Mereka bukan kultivator Empyrean Exalt, tingkat kultivasi mereka ditingkatkan menjadi Empyrean Exalt dengan paksa. Itu tidak akan bertahan lama. Alasan Wang Lin yakin adalah karena dia telah melahap lebih dari 30 jiwa asal mereka. Dia ingin menggunakannya untuk membentuk vena mantra lain tetapi menemukan bahwa jiwa asal mereka tidak murni dan memerlukan waktu untuk menyempurnakannya. Namun, bahkan setelah semuanya dikumpulkan, itu hanya cukup untuk membentuk satu spell vein. Dan dari menyerap jiwa asal mereka, Wang Lin dapat menentukan bahwa mereka hanya punya 1 jam untuk hidup. Mereka membayar harga yang mahal, nyawa mereka sendiri, dengan imbalan 1 jam peningkatan kultivasi. Wang Lin sekarang memiliki 5 spell veins dan dapat membuat 98 bayangan setelahnya. Jika dia bisa menambahkan 1 lagi, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Ada bayangan guru kekaisaran dalam jebakan ini. Saya masih belum menyelesaikan kekuatan dari pola persegi, saya hanya menundanya sedikit. Jika aku tidak bisa menyelesaikan segel ini, maka kekuatan tempurku akan terpengaruh. Wang Lin bergegas maju melewati angin dan salju dan mendekati ujung jalan. Dia dengan cepat mencari ingatan jiwa asal, tapi itu benar-benar kabur. Seseorang telah menghapusnya. Tempat ini telah disegel. Sebelumnya, saya mencoba menggunakan kekuatan banteng surgawi untuk melanggar batasan tersebut, tetapi tidak tergoyahkan. Orang yang mengatur ini telah mempertimbangkan kemungkinan bantuan dari luar. Sebagai hasilnya, tidak perlu memikirkan Grand Empyrean Jiudi. Jika saya memasang jebakan ini, ada 2 persiapan yang akan saya lakukan. Salah satunya adalah memblokir semua aura dari tempat ini, dan yang lainnya adalah menemukan seseorang untuk membatasi Grand Empyrean Jiudi. Tentu saja, semua ini dengan dalih bahwa bukan Grand Empyrean Jiudi yang mengaturnya, tapi intuisiku memberitahuku bahwa itu bukan Jiudi. Orang yang mengatur ini mungkin sedang menunggu pukulan terakhir untuk membunuhku.
Pikiran Wang Lin memikirkan semua pemikiran ini dengan cepat saat dia bergegas menuju ujung jalan bersama Empyrean Exalt Haizi. Tetapi pada saat ini, tiga sosok muncul di tengah angin dan salju. Ketiganya melayang di udara dan menatap Wang Lin. Mereka berubah menjadi tiga sinar merah dan mendekat. Mereka bertiga belum dekat, tapi kekuatan yang mendekati Ascendan Empyrean menyebar dari tubuh mereka. Di belakang mereka bertiga, dua orang lagi keluar dari angin dan salju. Kedua orang ini memiliki kultivasi Ascendan Empyrean. Mereka menyaksikan dengan dingin ketika mereka mengangkat tangan dan angin hitam menderu-deru, membentuk dua ular piton hitam raksasa yang melingkar di langit. Utusan pelindung jiwa. Sekilas Wang Lin mengenali mereka. Keduanya tidak asing lagi. Saya telah melihat 48 Ascendan Empyrean yang tersisa di Sekte yang Ungu, tetapi saya belum pernah melihat keduanya, dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki pelindung jiwa. Tingkat kultivasi mereka pasti dinaikkan ke Ascendan Empyrean melalui metode khusus dan kemudian diberikan jiwa. Armor. Di kota leluhur, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Kaisar Langit. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mengangkat kakinya dan tangan kirinya mendorong Empyrean Exalt Haizi ke samping. Haizi, mundurlah, mereka tidak akan menyakitimu. Jangan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Wang Lin. Empyrean Exalt Haizi tampak cemas dan ingin menjelaskan, tetapi tangan kiri Wang Lin mendorongnya beberapa ratus kaki jauhnya. Dia menyaksikan Wang Lin menyerang mereka berlima seperti ngengat terbang ke dalam nyala api. Kelima orang ini, tiga berkulit putih dan dua berkulit hitam, berubah menjadi lima sinar cahaya dan dengan cepat mendekati Wang Lin. Angin dan salju mengamuk di jalan panjang yang dipenuhi mayat. Angin dan salju semakin kencang saat keenam orang ini memulai pembantaian kedua dalam pertempuran sampai mati ini. Membunuh. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak. Tangan kanannya berubah menjadi pedang yin saat dia menyerang mereka. Tidak ada yang mewah dalam pertempuran sampai mati ini. Tiga orang berbaju putih di depan tidak menggunakan banyak mantra, hanya dua. Yang pertama adalah mengumpulkan kekuatan untuk berubah menjadi angin dan salju untuk menyapu Wang Lin. Yang kedua adalah penghancuran diri. Gemuruh yang menggelegar mengguncang dunia. Setelah Wang Lin membelah angin dan salju, dia dihadapkan pada penghancuran diri tiga orang berbaju putih. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. 99 cetakan semangat perang terwujud. 92 di antaranya tampak nyata dan dipadatkan bersama untuk menahan penghancuran diri dari tiga kultivator berbaju putih. Guncangan dan gemuruh yang besar ini masih belum bisa menyebabkan pembatasan di sini runtuh. Saat Wang Lin menyerang, dua orang berbaju hitam yang dikelilingi oleh dua ular piton hitam juga bergegas maju. Ketiganya bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema dan keduanya berbaju hitam mengeluarkan darah. Salah satunya langsung meledak dan garis darah muncul di dahi yang lain sebelum dipotong menjadi dua. Wang Lin maju ke depan sejauh 100 kaki dan terhuyung. Bilah yin miliknya menusuk ke tanah saat dia mengeluarkan seteguk darah yang mengeluarkan gas putih. Saat Wang Lin mengangkat dirinya dengan pedang yin, sebuah tangan muncul di belakangnya. Tangan ini diam-diam muncul dan langsung menunjuk ke punggung tangan Wang Lin. Jari ini mengandung keanehan yang tak terkatakan, seolah tidak ada. Namun, sepertinya seorang Grand Empyrean bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jari ini menunjuk ke bawah, dan ketika jaraknya 7 inci dari Wang Lin, dia tidak berbalik. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan memutar tubuhnya. Bilah yin yang tertusuk ke tanah tersapu ke belakang dan bertabrakan dengan jari. Suara berderak bergema dan sejumlah besar retakan muncul di yin blade milik Wang Lin. Pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya mencerminkan ketenangan di mata Wang Lin. Sepertinya dia tidak terkejut dengan runtuhnya pedang yin, dan pada saat ini, matanya menampakkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini berasal dari avatar terkuatnya di kehampaan. Dia belum menggunakan avatarnya karena dia telah menunggu jari ini muncul. Pemilik jari inilah yang menempatkan pola persegi yang menurunkan kekuatan tempur Wang Lin. Ketika cahaya keemasan muncul, batasan di dalam tubuh Wang Lin menjadi sangat lemah dan hancur. Semua kultivasinya pulih dan cahaya keemasan yang memantulkan pecahan pedang yin membentuk formasi. Esensi pembatasan Wang Lin sudah lengkap, sehingga dia bisa menempatkan formasi kapan saja dia mau. Dia menggunakan pecahan pedang yin untuk memantulkan cahaya dari matanya untuk membentuk formasi kecil. Wang Lin mengangkat tangan kirinya ke arah cahaya keemasan dan menunjuk ke jari yang menunjuk ke arahnya. Episode 1980 tidak pergi. Poin ini adalah kekuatan puncak Wang Lin. Tidak hanya berisi avatarnya di dalam kehampaan, tapi juga kekuatan penuh dari pelindung jiwanya.
Tubuh sejati 5 elemen Wang Lin dan tubuh sejati esensi guntur muncul. Bahkan 3 esensi halusnya muncul, membentuk 3 pusaran besar di belakangnya. Semua kekuatan memasuki jarinya. Karena formasi yang diciptakan oleh cahaya keemasan dan pecahan pedang, Wang Lin dapat mengeluarkan kekuatan avatarnya dalam kehampaan hingga batasnya. Wang Lin ingin menggunakan ini untuk membunuh orang di balik jarinya. Wang Lin selalu seperti ini, jika seseorang mencoba membunuhnya, dia akan membunuh mereka. Angin dan salju bergema di sepanjang jalan. Jari yang muncul dari kehampaan tiba-tiba bertabrakan dengan jari Wang Lin yang penuh dengan pembantaian. Di salju dan angin, ketika kedua jari bertabrakan, kekuatan Dao kuno Wang Lin melonjak. Itu yang pertama bertabrakan dengan jari lainnya. Gemuruh menggelegar bergema. 98 bayangan sisa dari 5 vena mantra menyatu menjadi satu dan, bersama dengan kekuatan banteng surgawi, membentuk gelombang kejut kedua di jari. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia seperti guntur di malam yang sunyi. Hal ini menyebabkan Empyrean Exalt Haizi, yang bergegas untuk membantu, berhenti, dan dia tidak dapat bergerak maju. Jari itu berhenti sejenak dan uratnya menonjol. Sepertinya itu tidak bisa menahan jari Wang Lin. Namun, hal ini belum berakhir. Tubuh sejati 5 elemen Wang Lin, tubuh sejati esensi guntur, dan 3 esensi halus membentuk gelombang kejut ketiga. Serangan ini berisi pemahaman Dao seumur hidup Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan darah mengalir dari jari Wang Lin. Namun, dia tidak bergeming, dia berteriak dan bergegas maju. Gelombang keempat datang dari avatar Wang Lin yang kosong. Kekuatan ini datang dari mata Wang Lin dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyelimuti ujung jarinya. Karena pecahan pedang yin di sekitarnya memantulkan cahaya, jari Wang Lin menjadi emas. Jari emas. Puncak kekuatan menyebabkan jari lainnya menahan sejenak dan kemudian tiba-tiba roboh. Namun, saat jari itu roboh, suara tenang bergema di dunia. Karena ada kerugian, begitu direformasi, pasti ada. Saat kata-kata ini bergema, jari yang roboh itu terbentuk kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan sekali lagi bertabrakan dengan jari Wang Lin. Karena keberadaannya ada, ia akan menjadi nol setelah hilang. Saat kedua jari bersentuhan, kekuatan Dao kuno Wang Lin menghilang seolah-olah telah berubah menjadi nol. Selain itu, mantra yang telah dia kumpulkan dan kekuatan banteng surgawi juga menghilang seolah-olah telah hilang dari keberadaannya. Bahkan tubuh sejati 5 elemennya dan tubuh sejati esensi guntur menghilang di bawah kekuatan aneh ini. Namun, 3 esensi halusnya tetap ada. Ketiga esensi ini adalah esensi Wang Lin yang paling awal. Mereka mewakili seluruh kehidupan pemahaman Wang Lin. Pemahaman tentang hidup dan mati, karma, dan benar dan salah bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kekuatan apapun. Yang tersisa hanyalah cahaya keemasan dari avatar Wang Lin di kehampaan. Gemuruh menggelegar bergema dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat dia terlempar ke belakang, dia melambaikan tangan kanannya dan formasi pecahan pedang yin terbang menuju jari yang telah roboh, tapi sepertinya jari itu akan terbentuk kembali untuk ketiga kalinya. Gemuruh-gemuruh bergema di sepanjang jalan dan salju seakan berhenti. Jari yang hendak melakukan reformasi runtuh sekali lagi tetapi menunjukkan tanda-tanda reformasi untuk keempat kalinya. Wang Lin mundur dengan cepat dan tiba di ujung jalan. Ini adalah ujung segelnya, dia hanya perlu memecahkan tempat ini untuk meninggalkan jalan dan lolos dari jebakan ini. Namun, saat dia mendekat, terdengar riak dari rumah-rumah di kedua sisi jalan dan 100 sosok muncul. 100 sosok ini semuanya memperlihatkan tatapan acuh tak acuh. Saat mereka muncul, mereka semua mengangkat tangan dan membungkuk, mengarah ke Wang Lin. Mereka semua menarik tali busur mereka dan 100 anak panah salju mengembun di sana. Saat 100 anak panah salju mengembun, 100 orang itu mengeluarkan darah ke anak panahnya masing-masing. Kemudian tubuh mereka dengan cepat layu seolah-olah seteguk darah telah menyerap seluruh kekuatan hidup mereka. Kultivator kematian. Murid Wang Lin menyusut. Setiap orang yang muncul dalam jebakan ini, selain jari, adalah seorang kultivator kematian. Mereka semua menggunakan kematian sebagai harga untuk memasang jebakan mengerikan ini. Wang Lin telah menghadapi situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak satu pun yang seperti ini. Di masa-masa sebelumnya, orang-orang yang mengejar Wang Lin peduli dengan kehidupan mereka sendiri, tetapi orang-orang ini tidak peduli jika mereka mati. Dalam sekejap mata, tubuh 100 sosok itu menghilang. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Namun, ketika mereka mati, anak panah dilepaskan dan 100 suara mendengung bergema. Saat dengungan bergema, 100 anak panah salju darah terbang menuju Wang Lin dari segala arah.
Mereka berubah menjadi 100 sinar cahaya dan langsung mendekat, membuat Wang Lin tidak punya kesempatan untuk menghindar. Wang Lin berteriak. Tangannya membentuk segel dan dia mendorongnya keluar. Rambut putihnya menjadi gila dan pakaiannya berkibar. Matahari keemasan muncul di malam berangin dan bersalju di belakang Wang Lin. Saat matahari muncul, jalan panjang menghilang dan seluruh dunia menjadi lautan gelap. Matahari terbit, melepaskan kekuatan untuk menghilangkan kegelapan. Malam terpisah. Saat mantra ini muncul, 100 anak panah darah yang masuk sepertinya menyatu dengan kegelapan dan terkoyak seiring dengan kegelapan. Gemuruh yang menggelegar terus bergema. Suara Wang Lin bergema di gemuruh. Saya percaya semua kegelapan akan dihancurkan sebelum terang. Saya yakin semua keberadaan akan punah di bawah matahari terbit. Saya yakin semua kehampaan dan kehampaan tidak akan bisa memasuki reinkarnasi. Saat Wang Lin berbicara, matahari keemasan di sekujur tubuhnya bersinar lebih terang dan 100 anak panah itu roboh. Bahkan jari yang telah direformasi untuk ketiga kalinya mengeluarkan suara mendesis dan sejumlah besar gas hitam. Wang Lin berteriak dan melambaikan tangannya. Matahari yang dibentuk oleh Sunderet Knight menyapu ke depan dan membombardir segala sesuatu yang dilaluinya. Malam menghilang dan sosok yang muncul roboh setelah bertabrakan dengan matahari. Saat suara gemuruh bergema, cahaya di sekitarnya menghilang dan kembali normal. Jalan itu masih sama panjangnya, dan angin serta salju menutupi dunia. Namun, ada 7 celah di pakaian Wang Lin. 7 pecahan anak panah belum roboh di bawah sinar matahari, dan telah menembus tubuh Wang Lin. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tangan kanannya mengepal dan dia meninju tepi jalan panjang yang disegel. Saat pukulannya mendarat, kekosongan di sekitar jalan panjang itu mulai terdistorsi. Perisai berbentuk cincin muncul seperti mangkuk dan menutupi jalan. Sesaat sebelum riak menghilang, Wang Lin melihat ada 10.000 kultivator berpakaian hitam duduk di luar jalan. Para kultivator berjubah hitam ini sepertinya terhubung melalui semacam kekuatan. Merekalah yang menyegel tempat ini dengan kekuatan aneh ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara tenang bergema di seberang jalan. Saat suara itu bergema, jari yang roboh itu muncul sekali lagi. Untuk membunuhmu, aku akan mengirimkan kekuatan terkuat sekteku. Saat suara itu bergema, riak-riak di jalan menghilang. Ketika riak-riak itu menghilang, dunia luar yang dilihat Wang Lin menjadi buram hingga menjadi kosong tanpa apapun di dalamnya. Namun, saat gambaran luar menghilang, Wang Lin melihat 100 orang di antara 10.000 orang masing-masing telah melahap satu pil. Tubuh mereka roboh dan jiwa asal seperti asap terbang menuju jalan panjang yang telah ditutup. Di saat yang sama, 100 bayangan buram muncul di angin dan salju. Mereka semua melepaskan kultivasi Empyrean Exalt dan menyerang Wang Lin sambil sepenuhnya mengabaikan kehidupan mereka. Mata Wang Lin tenang, tapi ada sedikit cahaya di dalamnya saat dia melihat melalui 100 sosok yang bergegas ke arahnya. Pandangannya tertuju pada jari yang telah terbentuk kembali dan melayang di sana tanpa bergerak. Karena kamu tidak ingin aku pergi, maka aku tidak akan pergi hari ini. Cara terbaik untuk menghadapi jebakan maut ini adalah dengan membunuh kalian semua. Jebakan ini akan pecah saat aku melakukan itu. Rambut putih Wang Lin mulai memanjang dan akarnya menjadi hitam, seolah-olah rambutnya akan menjadi hitam. Matanya mengungkapkan rasa kejam dalam ketenangan. Ini adalah ketidakpedulian terhadap dunia, dan tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Saat ini, Wang Lin seperti sepotong es yang tidak pernah mencair. Awalnya aku tidak ingin pembantaian terjadi, tapi sekarang kalian semua. Sekarang harus menderita pembantaianku. Wang Lin menutup matanya. Seolah-olah pertempuran surgawi telah terjadi. Untuk pertama kalinya, avatar pembantaiannya telah mengambil kendali. Ini juga pertama kalinya Wang Lin merilis esensi pembatasan dan esensi awal absolut. Hal ini memungkinkan pembantaian dan esensi akhir absolut meletus.